hari ini kebetulan banget ini nih. Mantap, bintang tamu kita top one Indonesia. Ya Tuhan. Bisa begitu sih cepet banget gitu lu mulai dari bulan Agustus ya tanggal 14. Iya, kurang dari 6 bulan capai 100.000. Kali ini hari yang spesial buat kita karena akhirnya saya dari berbagai pandangan channel dan juga teman-teman yang hadir dalam live Zoom talk show ini di mana kita bisa berkolaborasi ya dengan channel Katoliku Keren ya. Adalah satu kehormatan khususnya bagi saya pribadi gitu ya. Dan juga mungkin teman-teman juga bisa berjumpa dengan admin dari channel Katoliku Keren yang bernama Mas Putra Priadi Biri, Sarjana Teknik ya. Iya kan. Ya. Nah, talk show ini saya buat dan saya tujukan untuk kita semua, khususnya dari kalangan umat Katolik di Indonesia yang ingin belajar bagaimana mewarta dan menggunakan platform YouTube ini. Nah, teman-teman, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa platform YouTube ini telah digunakan oleh beberapa kalangan dari gereja, baik itu klerus dan juga beberapa umat awam dengan semangat mewarta. Nah, untuk itu kawan-kawan, pada sore hari ini ya, sampai malam nanti ya kita akan belajar bersama bagaimana ya bisa memulai dan juga mengelola channel YouTube Katolik ya, serta langkah-langkah sukses menjadi YouTuber Katolik. Nah, oleh karena itu saya akan sedikit memperkenalkan seorang muda Katolik yang memulai karya YouTube dengan nama channel Katoliku Keren sejak tanggal 14 Agustus 2020. Ya, yang telah kita ketahui bersama bahwa channel Katoliku Keren ini adalah channel Katolik terbesar di Indonesia. Ya, channel Katolik terbesar di Indonesia dengan jumlah subscriber mencapai 238.000 dan jumlah video yang dihasilkan lebih dari 368 video ya, dan jumlah yang ditonton ya sudah mencapai 26.635.959 view ya. Wow, mantap bukan? Fantastis angkanya itu ya. Nah, sekaligus channel Katoliku Keren ini juga menempati urutan nomor 1 di Indonesia ya sebagai channel bergenre religi Katolik dan juga nomor 14 untuk tingkat dunia, ya kan? Luar biasa. Jadi narasumber kita pada malam hari ini ya bukan channel yang baru memulai seperti saya gitu ya. Ini tingkatnya sudah tingkat dewa. Nah, untuk itu mari kita simak ya bagaimana Mas Putra selaku admin channel Katoliku Keren ini memulai mewarta. Nah, hingga bagaimana tips and triknya sehingga kita yang baru dan akan memulai pewartaan menggunakan kanal YouTube dapat belajar daripadanya agar semakin banyak channel-channel Katolik atau channel YouTube Katolik yang maju dan bisa berkembang seperti channel Katoliku Keren ini. Oke, kepada Mas Putra mungkin boleh sedikit diceritakan dong kira-kira bagaimana sih dulu memulai ya channel Katoliku Keren gitu yang benar-benar Jos ya number one in Indonesia 14 top global ini. Silakan Mas Putra. Iya, suara saya kedengaran Kak? Suara bagus. Iya, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman Kak Anton, Ignatius, Frater Michael, dan Mailan. Walau sedikit, justru saya sangat senang karena dengan bebas kita bisa bertanya jawab di sini. Dan saya pasti percaya bahwa Gereja Katolik Indonesia masih memiliki banyak pewarta-pewarta yang luar biasa yang ada di Indonesia. Jadi untuk perkenalan mungkin saya akan perkenalan singkat. Nama saya Putra Priadi Biri, biasa dipanggil Putra. Saya lahir di Ambon tahun 1999, masih muda, OMK. Dan saya dibesarkan di Bolaang Mongondo. Mungkin teman-teman di sini masih asing dengan nama itu. Itu dekat dengan Provinsi Gorontalo. Salah satu Bolaang Mongondo itu masuk di Provinsi Sulawesi Utara. Sekitar 3 jam dari Manado. Kemudian saya sekarang tinggal di Manado dan asli Toraja. Jadi miniatur Indonesia. Beda-beda tempatnya. Kemudian singkat cerita, sejak kecil itu waktu di Stasi di kampung halaman dulu sebelum pindah di Manado, saya sering dikunjungi oleh para pastor,
para imam dan juga katekis yang datang biasanya melayani dan juga KKN. Mungkin teman-teman di sini tahu arti KKN itu kuliah kerja nyata atau ada yang bilang mungkin magang, tapi ke desa langsung di paroki-paroki terpencil. Nah, selama kecil itu saya sering diajak oleh pastor, atau romo sama katekis itu misa di stasi-stasi. Nah, biasa kan ada yang bilang iman seseorang itu bisa terbentuk dari kecil gitu. Nah, dari kecil itu udah diajak sama romo, sama katekis-katekis, ayo ke gereja, ke stasi sana gitu. Ya udah ikut di mobil sama romo, sama katekis. Bahkan data umat pun mendata umat di stasi, di paroki itu, aku juga diajak, saya juga diajak gitu. Nah, dari situ timbul rasa kecintaan terhadap gereja Katolik. Nah, kemudian pindah ke Manado, tinggal dengan orang tua. Papa saya itu Katolik, mama saya dari Protestan, aliran Pentakostal karismatik, masuk Katolik. Dan setelah masuk Katolik, justru mama saya yang lebih Katolik dari papa saya, dan dia begitu mencintai Bunda Maria. Dan kemudian saya dididik dan dibesarkan secara Katolik oleh orang tua dan juga nenek kakek saya yang luar biasa. Mereka memperkenalkan iman Katolik dengan luar biasa dan saya jatuh cinta. Kemudian saya merantau, setelah merantau di kampus sana itu, ikut organisasi KMK. Teman-teman pasti tahu mungkin KMK itu ya keluarga mahasiswa Katolik. Nah, di sana itu semakin matang. Jadi waktu itu kuliah di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, jurusan Teknik Industri. Nah, ikut di situ KMK dapat keluarga baru dan semakin bangga dengan iman Katolik. Dan saya melihat orang-orang Katolik di Pulau Jawa itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat militan. Dan apa yang saya dapatkan di sana saya bawa di sini di Manado. Kemudian setelah lulus saya datang di Manado, dapat kabar Kak, kabar buruk. Kabar buruk apa kabar sedih ya namanya? Kabar sedih. Teman-teman OMK saya yang di kampung halaman dulu, itu hampir sebagian itu pindah, loncat. Menikah tapi mereka pindah, loncat. Yeah. Dan hanya sedikit yang bisa menarik pasangan itu tetap Katolik. Dan kebanyakan itu pindah. Dari situ sedih gitu, frustasi, kok bisa gitu. Di sisi lain, banyak teman-teman saya yang di kampus dulu pengen banget jadi Katolik, tapi berat gitu Kak. Orang tua mereka, persetujuan orang tua mereka, tantangan mereka, dan lain sebagainya. Sedangkan teman-teman saya dengan semudah itu melepas iman Katolik, dan mereka mikirnya, ya udah sama aja gitu. Tuhannya sama gitu, ya udah. Dan sedih sekali. Frustasi akhirnya sharing dengan salah satu pastor pembimbing rohani saya, Pastor Ardi Watuseke, dan saya bilang, Romo, gini saya sedih, ada beberapa teman saya, bahkan setengah itu dari kecil, gimana kan sedihnya dari kecil sama-sama disekami, sama-sama ikut belajar komuni, sama-sama ikut krisma, tapi setelah dewasa mereka ya udah nggak bisa ketemu lagi gitu, karena udah pindah gitu. Kemudian Romo bilang, coba deh, channel yang kamu kerjakan sekarang ini, itu namanya Angka dan Data Channel, mungkin teman-teman di sini pernah dengar, yang Halo Hai, itu juga channel saya. Coba deh kamu buat satu channel Katolik pecahan dari Angka dan Data Channel. Nah, akhirnya saya bikin satu channel, apa ya namanya? Oh ya juga ya. Kemudian awalnya itu masih ragu gitu. Setelah itu tiba-tiba ikut webinar sama kayak gini. Sama kayak ya, webinar yang Kak Anton dan juga teman-teman ikut ini. Webinar, lupa nama channelnya apa. Kalau nggak salah, Sahabat Katolik Indonesia kalau nggak salah. Di situ, iya kalau nggak salah. Waktu itu masih jadi penonton belum jadi kreator. Iya. Penonton, terus dia undang satu romo, Kak. Dia undang satu romo membahas tentang gini, pewartaan Katolik. Dan di situ saya tersentuh, tertampar. Romo itu bilang, jujur, pewarta Katolik, orang-orang Katolik itu kurang mewartakan imannya, kurang bangga dengan imannya. Lihat saja di dunia digital itu jarang sekali, bahkan sedikit sekali orang-orang Katolik yang dalam tanda kutip menjadi misionaris awam, misalnya YouTuber Katolik, selebgram Katolik gitu, mewartakan iman Katolik khusus aliran Katolik gitu. Dan itu jadi jadi saya jadi tertampar, dan kemudian apa yang dinasihatkan Romo Ardi tadi, buka satu channel Katolik, saya langsung bikin besoknya gitu kan. Saya langsung bikin besoknya.
saya harus bikin ini, saya harus bikin. Dan di situ salah satu yang menginspirasi saya, apa ya? Oh, saya harus bikin channel Katolik yang menampilkan ini loh sisi kerennya gereja Katolik, ini loh gitu. Nah, dengan demikian mereka jadi tahu gitu kan Kak, oh iya ya, ternyata iman Katolik saya itu gini, ternyata iman Katolik saya itu wow, keren gitu. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, namanya apa ya? Katolik mantap, Katolik oke, Katolik keren, atau apa ya namanya? Akhirnya saya namanya itu Katolik keren Kak pertama. Katolik keren Katolik namanya. Keren. Belum pakai ku. Iya. Kemudian setelah itu tiba-tiba saya buka Instagram, ada nggak ya? Takutnya plagiat gitu kan Kak? Iya benar-benar. Ada ternyata namanya Katolik keren, udah ada duluan. Tapi di Instagram. Akhirnya saya mikir, namanya apa ya? Bingung. Ya udah, aku tambah ku. Katoliku keren. Gitu untuk membedakannya itu di ku. Jadi teman-teman pasti bingung, pernah lihat juga ada channel yang nama channelnya itu mirip sama Katoliku keren karena mereka lebih dulu, tapi bedanya itu ada kata ku di Katoliku keren. Nah, singkat cerita kemudian membuat berbagai konten yang ada, dan puji Tuhan misi yang akhirnya saya impikan selain memperkenalkan dan menguatkan iman Katolik bagi orang lain, dan puji Tuhan banyak yang terpanggil dan bahkan menjawab panggilan mereka untuk menjadi Katolik. Dan kurang lebih itu udah sekitar 100-an mungkin, hampir 100 mungkin yang komen Kak di channel, saya pengen jadi Katolik, saya ingin belajar menjadi Katolik. Gitu. Karena konten dari Katoliku keren gitu sih. Aku pernah baca itu Mas Put yang aku pengen jadi Katolik gitu waktu pas Mas Putra bahas tentang fasilitas ya kalau nggak salah. Iya. Di salah satu di situ ya. Iya. Nah dari situ wah puji Tuhan akhirnya banyak yang terpanggil menjadi Katolik. Nah selama menjalani channel itu ada beberapa yang kirain Romo atau Frater gitu. Ada yang bilang terima kasih Romo. Saya bilang saya bukan Romo, saya bukan Frater, saya OMK, inilah saya. Ada satu Romo saya, Romo Ardi juga pernah bilang ketika kita telah dibaptis menjadi Katolik, kita semua itu telah menjadi misionaris. Telah menjadi misionaris yang mewartakan iman Katolik. Jadi tak harus menjadi seorang imam untuk mewartakan, tak harus menjadi seorang katekis untuk mewartakan. Kita semua itu bisa menjadi pewarta Tuhan, pewarta Injil, kabar sukacita Injil. Dan itu jadi motivasi bagi saya untuk mewartakan Injil. Tapi kalau sudah berbicara tentang katekesa, itu saya panggil Romo Ardi, jadi pembimbing penasehat. Dan kalau misalnya tentang sisi kerennya Katolik di luar katekesi, itu saya yang bikin. Tapi sebelum posting biasanya konsultasi dulu dengan Romo. Romo ini benar enggak? Takutnya udah misalnya viral tapi salah gitu doang sih Kak. Ya, itu singkatnya. Aku mau tahu dulu dikit nih ya, Mas Putra, berkaitan dengan tadi kan diminta sama Romo Ardi ya istilahnya. Coba dong, Romo Ardi kan yang ikut mengusulkan kan untuk bikin channel yang bergenre Katolik begitu kan. Nah itu akhirnya kan Mas Putra juga mengiyakan dan membuat gitu ya channel Katoliku keren itu gitu. Nah sampai sekarang ini masih jadi Romo pembimbingnya Mas Putra ini? Iya, masih Kak, masih. Nah, kalau misalkan ada umat Katolik yang awam juga nih ya, ini berkaitan dengan prosedur di gereja Katolik, takutnya kan ketika kita mau mewartakan tentang kekatolikan gitu, tidak ada yang Romo yang membimbing itu, masih boleh nggak sih Mas Putra? Maksudnya harus ada pembimbing atau gimana gitu Kak? Harus ada pembimbing dulu nggak gitu, seperti halnya Mas Putra nih. Oh iya. Kalau dari saya sih Kak, nggak harus sih. Jadi kan sekarang itu kita sudah canggih. Nah, kalau misalnya kita bikin konten katekesa, nah kita kan bisa googling. Misalnya dari situs-situs yang terpercaya, misalnya Katolisitas, misalnya kenapa gereja Katolik itu tidak boleh merayakan Natal di masa Advent. Nah, misalnya kita angkat, itu kan udah masuk katekesa kan Kak? Iya. Nah, tapi kalau kita awam, kita pastikan harus butuh imam dan juga frater seperti Frater Michael juga ada di sini, untuk membantu supaya apa yang kita ajarkan di video itu nggak salah gitu. Tapi yang pastikan itu nggak selamanya kan kita harus, Romo bantuin saya dong, ini saya mau buat konten.
Ya maksudnya repotin Romonya. Tiap hari kita harus chat, Romo periksa dong video saya. Masalahnya kan yang bikin video kita. Romonya yang repot gitu, harus cek, gini cross check. Nah, itulah gunanya ada website, Kak, gitu. Nah, jadi kita nggak harus ada pembina untuk memulai channel. Kita bisa pergi ke situs-situs Katolik yang kredibel, terpercaya, misalnya Katolisitas. Di situ kan biasa dijelaskan, oh, gereja Katolik tidak boleh merayakan Natal misalnya di masa Advent karena ini. Biasanya itu dipaparkan oleh para teolog dan juga para romo yang memang sudah sangat kredibel di situ. Jadi kita bisa tinggal lampirkan, oh ini sumbernya dari sini gitu. Gitu doang sih, Kak. Oke. Mantap ya. Jadi berarti boleh-boleh aja ya asal selama sumbernya itu kredibel dan sesuai dengan ajaran gereja gitu ya. Betul. Oke, siap. Oh ya, aku pernah lihat juga kalau misalkan di website Katolisitas itu kan di bawahnya ada tulisan copyright. Bakal kena nggak itu? Soalnya kan kita membawakan apa yang dibacakan sama mereka, apa dituliskan oleh mereka begitu. Nah itu bakal masalah nggak biasanya, Mas Put? Yang copyright ya, Kak? Iya. Jadi biasa yang kena copyright itu bukan isi dari linknya. Misalnya kita buat sebuah video, terus kita ambil kata-katanya, kalimatnya itu dari website orang lain, itu nggak kena. Yang penting kita lampirkan. Yang kena itu musik sama sama video orang lain. Itu bisa kena copyright. Oke. Jadi misalnya kita ambil musik misalnya lagu Katolik, misalnya dari Libera Angel, misalnya lagu Libera, itu mereka sudah pakai royalti dan nanti itu bisa kena copyright, bahkan bisa diblok, videonya diblok, dan di YouTube itu Kak, hanya sampai 3 kali teguran itu mati channelnya, ditutup channelnya, jadi nggak bisa jalan lagi channelnya. Jadi buat teman-teman yang punya channel YouTube, jadi harus lebih hati-hati dan kalau bisa dilampirkan sumbernya dari mana. Tapi supaya aman, teman-teman bisa membuka YouTube Audio. Jadi di YouTube Audio itu udah ada semua, Kak. Jadi semua itu sudah dibayar oleh YouTube dan itu gratis buat para konten kreator. Jadi banyak juga instrumen-instrumen rohani di situ yang Katolik. Teman-teman bisa download dan itu gratis. Situ aman. Dan untuk video disarankan buat teman-teman jangan ambil video dari channel lain. Kalau misalnya kalau udah izin itu nggak masalah. Tapi ada beberapa channel yang bisa jadi dia nggak kenal kita, terus dia pikir, oh orang ini ambil video saya, langsung diblok, kena teguran 1, cuma nyawanya ada 3 gitu. Jadi itu bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Dan kalau misalnya mau ambil video, itu teman-teman bisa ke pixels.com dan pixabay.com. Di situ semua video gratis, footage gratis, dan teman-teman bisa masukin di situ video-video. Kalau misalnya Ignatius ingin buat video tentang keindahan alam ciptaan Tuhan, pasti kan butuh footage, iya kan Kak, pemandangan alam gitu. Oh, pemandangan alam. Mana mungkin kan Ignatius harus ke Italia, ke Swiss buat ngambil gambar. Iya, boro-boro gitu kan, habis duit, bangkrut lagi. Terus ya nonton sedikit gitu kan. Yeah. Nah, di website itu ada namanya bisa Pexels sama Pixabay, gratis di situ. Nah, jangan ambil video yang dari YouTube, itu bisa kena copyright. Kalau misalnya mau ambil, itu harus potong-potong, jangan langsung full gitu. Dipotong, tapi durasinya di bawah 7 detik. Kemudian diedit. Misalnya video ini, dibalik videonya, dibalik gitu tampilannya, dikasih filter, biar nggak sama persis gitu. Jadi nggak muncul copyright. Gitu sih, Kak. Oke, mungkin saya kasih kesempatan juga buat teman-teman, mungkin ada yang pengen bertanya langsung, silahkan ya, tinggal raise hand aja ya. Yeah. Nah, ini Mas Putra, aku juga kan sekarang ngelola 2 channel sekaligus ya. Jadi channel sejarah tapi yang bergenre Katolik, kemudian juga channel diskusi gitu. Nah, untuk yang channel sejarah ini, aku ngambil beberapa scene, misalnya adegan-adegan dari film gitu ya. Nah, itu kira-kira rawan nggak sih akan copyright tadi? Oh, misalnya Kak Anton ambil dari film ya, Kak? Ya, aku ngambil ini aja sih, film At the Bible Continues ya. Dari situ ada potongan tentang Petrus misalnya. Kemudian ku cuplik jadikan
apa ya istilahnya gambarnya lah ya, gambar berjalannya lah gitu atau videonya yang tidak Iya. bersuara, kemudian aku masukkan suara narasi. Nah, kira-kira kalau hal itu bakal ada kemungkinan kena copyright nggak? Nah, ada beberapa film Kak yang kalau film itu hampir 100% itu bisa kena copyright Kak. Jadi meskipun kita sudah edit, mereka bisa canggih gitu kan kalau film. Nah, kalau bisa ambilnya itu dari itu yang tadi situs-situs footage Pexels, Heeh. pexels.com sama Pixabay, Pixabay, Pixabay. Itu gratis semua di situ, Kak. Soalnya kan Dari narasinya aman. tuh bagusnya ya, biasanya kan suka ada potongan video berjalan kayak Ya, betul, betul. dokumentarinya gitu kan. Betul, Wah, betul, betul. Itu butuh effort lebih sih kalau misalnya mau edit film dari film itu karena mereka biasa pakai pendeteksi canggih. Jadi apapun kita edit, misalnya cuma berapa detik kita ambil itu bisa kena copyright gitu. walaupun cuma 2 detik kayak gitu juga kena. Betul Wow, Kak, bisa. bahaya, bener ya. Bener. Iya, Berarti memang ini aja ya, apa mending orisinil mungkin ya harusnya gitu. Oke. iya betul. Cuman seorisinilnya sekalipun tetap aja kan apa ya mau nggak mau kayak misalkan kita ngambil dari Pixel Bay itu juga kan ada orang yang sudah pernah pakai kebetulan di Iya, footage yang sama. Nah iya, itu kena nggak nggak, kira-kira? nggak, Oh nggak nggak. kena Kak, nggak kena. Karena Oke. kan kita random gitu kan videonya, Mm-mm. gitu. Nggak kena itu. Oke. Nah ini Mas Put, aku mau tanya ya. Kebenaran juga di channel-channel yang sifatnya diskusi itu juga sering merelay. Kalau untuk relay seperti itu ada kena dampak copyright juga nggak? Repost maksudnya Kak, Ya, atau gimana? repost atau reupload gitu. Nah, biasa kalau kena copyright itu Kak tergantung dari YouTubernya. Jadi misalnya ada satu teman aku, dia ambil video aku, Mm-mm. tapi nggak kenal, ternyata dia adminnya di situ. Akhirnya aku blok gitu. Itu tergantung dari kita Kak gitu. Nah, misalnya juga Kak Anton, ada satu orang yang tiba-tiba memakai video Kak Anton, tapi disalahgunakan. Misalnya dia react, tapi negatif gitu tanggapannya gitu. Kak Anton bisa blok kalau misalnya, oh orang ini memakai video saya tapi kok gini gitu. Itu bisa diblok. Ada fitur bloknya Kak. Di YouTube Studio Dashboard. Jadi nanti teman-teman bisa buka YouTube Studio Dashboard. Ada fitur hak cipta. Jadi di Oke. situ nanti kedeteksi langsung sama YouTube. Oh, orang ini ngambil video ini, berapa persen dia ambil videonya. Terus kita bisa buka, oh positif, biarin aja. Oh negatif nih dia komen negatif nih yang misalnya menjelekan kita, ya udah Eh, blok, bisa blok gitu. Gitu oke. sih. Oh bisa ya di gitu ya. Jadi karena kan sekarang sering kan ya di YouTube itu apalagi mode diskusi gitu kan sering kali panas kan. Iya, Nah, betul. terus kita nanggepin nih video misalnya sebut saja channel si VV gitu kan. Iya, Nah, saya nge-react gitu kan, diputarlah videonya gitu. Kalau misalkan apa namanya channel VV itu tidak terima gitu, bisa aja yang ngelaporin saya berarti ya. ya betul Kak, betul. Betul. Oke, 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 oke. Betul, betul. Bisa kena. Jadi buat teman-teman yang khusus untuk konten-konten React itu harus lebih hati-hati gitu. Kalau audionya sekalipun juga tetap kena. Audio bisa. Jadi dia bisa klaim hak cipta dengan cara menyalin link video yang kita ambil. Terus di situ ada jenisnya Kak. Bisa jadi dia lihat jenisnya ini dia klaim video atau audio. Ada fiturnya yang dipilih. Dia pilih itu audio. Nah, itu bisa kena gitu. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan Iya, mungkin Pak Frater mau bertanya. Frater. Frater Michael. Monggo Frater. Iya. Hmm, Ah, wah ngeri juga ya copyright ini. Soalnya yang saya paling ngeri itu di situ, Mas Put. Iya, betul. Sering sering banget gitu ya. Ketika saya upload begitu, tiba-tiba ada laporan merah nih. Oh, video Anda mengandung kena hak cipta gitu. Video Betul. pertama itu kan aku tahu-tahu kena hak cipta di lagu ya. Nah,
Itu kalau misalkan apa namanya kita tanggapin ya, kemudian untuk dihapus audionya di situ bisa nggak sih di YouTube-nya itu? Bisa Kak, bisa. Jadi di situ kalau misalnya udah kena copyright, Hmm. ada dua pilihan Kak. Yang pertama itu bisa ganti lagunya dengan lagu-lagu yang ada di YouTube audio dari YouTube, terus sama hapus lagunya, di cut gitu, ada fitur cut-nya, dihapus. Itu kehapus juga nggak sama narasi kitanya? Narasi nggak, biasa lagu, hanya lagu yang kena copyright. Oke, Hmm. siap sih. Contohnya juga aku di masa Advent itu Kak, yang lagu masa Advent, itu Hmm. kena copyright awalnya. Yang kalau teman-teman pernah dengar sampai habis, itu ada tulisan Kyrie Ha-ha. sama apa ya, Santus sama Agnus Dei, itu kena copyright tiga itu. Ternyata itu lagu dari luar negeri yang ada royalti. Akhirnya supaya nggak kena copyright, aku ganti Kak, ganti Hmm. dengan instrumen Amazing Grace. Jadi Hmm. ganti langsung bisa ganti situ daripada hapus gitu. Bisa ganti, ada fiturnya Oh, gitu. kalau misalkan dihapus sama sekali, menghapus ini juga nggak, apa namanya, klaim hak cipta kita gitu. Jadi kan tadi teguran Ya, ada 3 kali, terus, ya betul. nah itu kalau kita hapus tegurannya itu ikut hilang juga nggak, atau tetap berjalan? Iya, jadi kalau teguran itu ada dua Kak. Yang pertama, teguran yang dikasih kesempatan 7 hari. Jadi orang yang menegur kita itu klaim hak cipta, misalnya 7 hari itu dia kasih kesempatan kita untuk hapus videonya sebelum kena teguran. Mm-mm. Tapi yang kedua ini ada yang langsung tegur, jadi langsung kena blok gitu. Mm-mm. Nah itu meskipun kita hapus videonya, itu nggak bisa menghilangkan tegurannya, tetap ada Wow. gitu. Itu doang. Wah, kalau gini soalnya kan memang lu bisa sampai apa, seminggu 3 kali upload itu, berapa kali gonta-gantinya gitu, karena kan kemungkinan ada kena CR nih atau gimana, itu prosesnya gimana itu, Bud? Yang upload gimana Kak maksudnya? Jadi gini, seminggu kan lu upload 3 kali ceritanya kan, seminggu upload Ya, 3 kali ya. Nah, kan di hari pertama ketika lu upload itu tiba-tiba ada teguran, bukan teguran ya, apa istilahnya tuh, rambu-rambu lah. Nah, ada kan di itunya tanda merah itu kan, ya. bahwa video Anda mengandung klaim hak cipta. Nah, biasanya kan kata-katanya gitu ya. Nah, itu apakah langsung diedit pada saat itu juga, ataukah dihapus atau bagaimana? Terus bikin lagi gitu. Iya. Aku biasanya langsung edit hari itu, Kak. Jadi setiap Oh. hari itu aku cek, oh ada yang kena copyright, langsung edit. Kalau misalnya nggak bisa ganti lagunya di blog, wah, jadi harus lebih hati-hati. Misalnya udah kena teguran satu, dua lagi nih nyawa. Jadi ya, bahkan ada Kak beberapa akhir-akhir ini, ada beberapa channel besar Hmm. tentang edukasi itu mereka bahkan channelnya hilang, tapi bukan kena teguran. Hilang karena dibajak orang. Oh, Jadi bisa. privacy kita itu harus dijaga, misalnya email, password, gitu-gitu harus dijaga sih. Jadi mereka bahkan bisa masuk di situ. Hmm. Iya. Wah, 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 ngeri juga nih. Oke, silakan teman-teman. Pak Ignatius mungkin mau bertanya. Ya. Monggo, Pak. Sudah, Oke, sudah on ya? sudah on. Tidak. Sudah. Oke. Sebenarnya tanya apa ya? Tapi sebelumnya saya juga terima kasih banyak sudah boleh gabung, boleh berjumpa dengan owner terbesar dari Katolik Keren. Terima kasih banyak sekali. Halo, dengar Ya. suara saya? Iya. Dengar? Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya punya channel juga, yaitu Sesari Korjesu. Saya membuatnya belum terlalu lama juga, karena masih bau kencur. Saya mulai itu bulan Mei 2021, berarti bertepatan dengan hari itu kenaikan Tuhan Yesus saat itu. Saya ini mau cerita dulu ya, sebelum bertanya banyak hal nanti. Boleh. Waktu itu jadi bertepatan dengan misa kenaikan Tuhan Yesus saat itu. Jadi
Saya juga waktu itu nggak sengaja juga mau bikin channel itu, karena saya juga nggak punya basic sama sekali untuk bercerita banyak di belakang mic kayak gini loh. Saya nggak punya basic sama sekali. Nah, begitu. Jadi bertepatan dengan itu, karena waktu itu khotbah dari pastor sendiri pas misa, beliau bilang, wartakan sukacita, maka kamu juga akan mendapatkan suatu hal yang baik. Saya merasa tertampar waktu itu, kan misa itu pikiran blank gitu. Saya merasa tertampar, nggak bisa ngapa-ngapain. Di selama misa waktu itu, habis itu pulang, saya harus ngapain ya itu, saya bikin channel. Oke, pertanyaan singkat dari saya. Pertanyaannya adalah, kok bisa selama kurun waktu 1 tahun itu subscribernya tuh wah, the best banget loh. Apakah pakai tekniknya gimana ya? Iya, iya. Hanya itu, Ignatius. Itu dulu, Pak Ignatius. Yes. Oke. Ya. Oke, langsung aja ya Kak, aku jawab. Monggo. Ya. Jadi channel Katolik Keren itu dirilis bulan Agustus 2020. Terus pada Februari 2021 itu capai 100.000 subscriber. Nah, waktu itu saya memposting satu video namanya seperti apa orang Katolik di mata Indonesia. Jadi itu sih. Jadi posting satu video itu boom gitu Kak. Boom. Jadi postingnya itu pas boom itu naik subscribernya. Terus kemudian ada bikin sebuah video tentang jelajah umat. Nah, jelajah umat itu bercerita tentang umat-umat Katolik dari berbagai negara, karena belum ada channel yang bahas tentang itu, akhirnya saya bahas tentang itu. Oh, misalnya di Prancis itu umat Katoliknya gini, di China umat Katoliknya gini, di Arab Saudi umat Katoliknya gini. Kemudian saya juga buat album Rohani Katolik, dan itu naik sebagai pancingan buat naik. Jadi apalagi orang Katolik itu kebanyakan mampir di YouTube itu buat putar lagu dan lain sebagainya. Jadi untuk Ignatius, tipsnya supaya naik itu ada tiga. Yang pertama faith, iman. Jadi tujuan utama kita itu yaitu untuk mewartakan iman. Ada kalimat yang luar biasa yang mengatakan, biarlah kita semakin kecil dan dia semakin besar gitu. Tuhan Yesus semakin besar, biarlah kita semakin kecil. Mewartakan iman. Yang kedua value, nilai. Apa nilai yang kita miliki yang ingin kita bagikan kepada banyak orang. Misalnya Ignatius punya nilai tentang sesuatu di iman Katolik itu yang ini gitu. Dan orang-orang nggak tahu gitu, misalnya punya perjalanan iman atau pengetahuan iman yang luar biasa, yang belum semuanya tahu, bagikan ke banyak orang. Misalnya kayak saya di jelajah umat, banyak umat yang belum tahu, oh di Tiongkok gimana ya umat Katoliknya, oh di Aljazair gimana ya umat Katoliknya. Nah itu saya tahu karena dari kecil itu saya suka geografi, Kak. Jadi saya tahu semua negara di dunia, benderanya gimana, letaknya di mana, itu saya suka. Dan kebetulan juga saya cinta dengan iman saya, jadi perpaduan antara geografi dan agama saya campurkan di situ. Nah, jadi misalnya Ignatius ada apa value yang Ignatius miliki, apa bakat atau passion yang Ignatius miliki, atau kemampuan, itu bisa dibagikan. Yang ketiga, faith, value, sama yang ketiga terakhir itu komitmen. Jadi sekalipun kita bertekad untuk mewartakan iman, tapi kita nggak komitmen, percuma gitu. Ada beberapa teman saya yang udah ngomong, ajarin dong gimana cara mewartakan Injil di YouTube. Udah diajarin kan Kak, tapi nggak action gitu. Nggak action, nggak komitmen dengan apa yang dia janjikan gitu. Nah itu sih salahnya di situ, kurangnya di situ. Jadi intinya
ya kalau kita udah komitmen dari awal, oh saya harus mewartakan iman Katolik gitu. Sama kayak Ignatius tadi bilang, tertampar dari homili Romo dan langsung action, itu keren. Itu keren sekali, langsung action. Yang utama, kalau misalnya ketika kita mewartakan itu kan pasti ada pro dan kontra gitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Intinya kita lihat aja yang suka dengan channel kita. Dari misalnya 100 orang yang nge-like video kita, mana mungkin kan kita hanya mikirin 1 orang yang dislike gitu. Iya. Bodoh amat gitu kan. Jadi intinya move on. Kita harus cepat-cepat move on. Dan ingat tujuan utama kita untuk mewartakan iman Katolik. Jadi khusus untuk para YouTuber yang terjun di dunia konten kreator religi Katolik, tujuan utama kita itu bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk mewartakan iman. Jadi kalau ada yang serang kita, ada yang ngejudge kita, ya udah biarin aja gitu. Nggak usah ditanggapin gitu, karena capek gitu, nanti capek sendiri mereka gitu. Gitu sih buat Ignatius. Jadi intinya faith, iman, value, apa yang kita miliki, atau misalnya apa kemampuan kita yang tidak dimiliki orang lain, dan yang ketiga komitmen. Sama yang terakhir juga unik. Apa keunikan kita? Misalnya di Ignatius tentang renungan harian gitu. Di Kak Anton tentang webinar gini. Karena cukup belum terlalu banyak orang-orang Katolik di dunia YouTube itu yang membuat webinar. Nah, yang saya tahu yang buat webinar itu selain Kak Anton ada Katolikana. Mungkin teman-teman pernah dengar Katolikana namanya. Katolikana. Iya, sama seperti Kak Anton, tapi Katolikana ini lebih ke umum, universal. Nah, kalau Kak Anton lebih ke Katoliknya, memang pure 100% Katolik gitu. Nah, itu keren. Ignatius juga keren, bahas tentang mengangkat kerohanian, renungan harian gitu-gitu. Dan bisa juga Ignatius kasih variasi, misalnya di renungan itu ada video-video ini, ada video gambar alam ini. Nah, bisa diambil di Pexels atau di Pixabay. Yang ya, website-website yang memberikan footage gratis gitu. Itu sih. Oke, saya lupa tadi. Masuk saya ngenalin nama, cuma saya belum. Halo Pak Ignatius. Suaranya agak putus ini. Iya, mungkin. Oh ya. Ya, silakan Pak. Saya. Ya. Tadi masih mau dilanjut itunya, pertanyaan lagi atau bagaimana? Tadi lupa. Iya. Lupa tadi saya kenalin mau dari mana dan asalnya dari mana. Lupa. Oh iya. Lupa. Gak apa-apa. Oke, saya tinggal di Purbalingga saat ini dan saya juga bekerja di salah satu staf sekretariat paroki. Jadi saya lumayan paroki Purbalingga gitu. Cukup. Baik. Biar nanti kalau umat Purbalingga nonton kan, itu masa di situ nggak ngomong Purbalingga kan nggak etis tuh ya. Oh, iya. Siap. Salam dari Purbalingga ya. Ini berarti saya salam dari Bandung, Pak Putra dari Manado ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Mantap, mantap. Iya, mantap. Sukses buat Ignatius. Ntar kalau mau nanya-nanya juga bisa lewat Instagram. Katolik Keren juga bisa. Oh, mantap nih. Kalau Mas Putra selain bikin platform di YouTube, di Instagram juga masuk? Iya, di Instagram ada akun namanya Katolik Keren juga, Kak. Tapi biar nggak sama dengan yang aku bilang tadi Katolik Keren, aku pasang garis underscore Katolik, lupa namanya, Katoliku_keren. Oh, oke. Gitu, biar nggak sama. Gitu sih. Itu ada efektivitasnya juga nggak sih? Maksudnya dari Instagram itu membantu untuk mendongkrak? Oh iya betul. Oh. Iya bisa. Jadi kalau Ignatius, Kak Anton, Frater Michael dan juga teman-teman di sini, kalau buka channel, jangan lupa juga buka akun-akun di media sosial lain, misalnya di Instagram. Nanti di situ mereka bisa mampir, oh ternyata ada YouTube-nya gitu. Dan bisa juga buka TikTok. Jadi di TikTok itu mungkin di bayangan kita anak-anak muda yang suka joget-joget. Nah, di TikTok itu saya juga gitu Kak awalnya. Ternyata
oh bukan, ternyata di TikTok itu random. Bahkan juga sudah banyak para romo, para suster itu terjun ke TikTok. Karena banyak anak muda situ, dan itu bisa booming, jadi bisa dicoba juga. Nanti mereka bisa mampir ke YouTube channel kita. Di TikTok itu ada biodata, kita bisa masukin linknya di situ. Oke. Itu sih. Wah, jadi bisa sinergi dari YouTube ini tuh bisa sinergi ke mana-mana ya, maksudnya ke Facebook, terus TikTok tadi, kemudian Iya, Instagram gitu. iya, gitu sih. Oke. Aku baru ngeh gitu kalau selama ini kan aku mainnya tuh hanya di YouTube saja gitu ya. Ke Facebook itu cuma sekedar share gitu. Terus kalau lihat contoh aja, saya ambil contoh, mohon maaf kalau saya sebutkan, misalnya seperti channel Sang Debater gitu. Dia kok bisa ya istilahnya live di dua sekaligus, YouTube dan sekaligus juga Facebook. Itu ada tekniknya atau Oh, bagaimana itu? iya, bisa Kak. Jadi itu di Facebook mungkin dia pakai fanpage, mungkin ada fanpage atau grup. Hmm. Bahkan di Facebook itu dia ada satu fitur yang langsung menghubungkan antara Facebook dan Instagram. Jadi ketika kita memposting di Instagram, itu langsung otomatis ke-posting di Facebook. Nah, kalau untuk YouTube dan Facebook, itu pasti ada, Kak, fiturnya. Oke. Ada di Facebook Business namanya, kalau nggak salah. Iya, Facebook Business. Oh, berarti berbayar ya itu kemungkinan. Nggak berbayar. Oh, nggak berbayar. Iya, Oke. iya. Misalnya ini kan masih YouTuber kecil tuh rada-rada mikir ya kalau Iya. untuk yang fitur-fitur berbayar. Iya, tapi juga biar bisa cepat naik juga bisa sih. Jadi kita gabung di grup-grup Katolik Indonesia, misalnya di Facebook itu kan banyak kan yang grup-grup Katolik. Nah, pas kita gabung, kita juga bisa share link-link kita. Nah, saya juga gitu Kak awalnya. Jadi saya posting misalnya jelajah umat Katolik Arab Saudi, umat Katolik Lebanon, itu saya posting di Facebook, di grup-grup Katolik. Nah, naik gitu. Gitu, jadi sekalian mempromosikan channel gitu sih. Itu izin sama adminnya juga berarti ya. Min izin Malah ya. dijadikan admin. Jadi bebas. Iya. Oke. Setelah itu dijadikan admin karena ikut berkontribusi mewartakan iman Katolik di situ. Gitu sih. Oh. Banyak sekali channel-channel grup-grup Katolik di situ. Tinggal dipilih di Facebook. Gitu. Oh. Berarti Mas Putra ini memulai dari YouTube kemudian dicampur-campur sama yang lain ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok juga. Iya. Mantap ini. Sekali dayung 30 terlampaui ini langsung. Pantesan langsung. Iya. Itu ya. Berarti memang sosialisasi channel kitanya ya yang harus kita getolin gitu ya untuk ini. Nah, ini Mas Putra, untuk durasi sendiri ya di YouTube itu ada durasi efektif nggak sih? Maksudnya supaya orang-orang ketika nonton di konten lu tuh nggak cepet bosen, tetapi langsung asik dan pengen nonton terus gitu loh, ketagihan terus. Itu ada resep rahasianya nggak Mas Put? Oh iya, Krabby Patty ya mungkin nih Kak. Oke, jadi resep rahasianya itu ada berapa ya? Ada tiga lagi. Nah. Yang pertama thumbnail. Teman-teman pasti sudah nggak asing kan yang namanya thumbnail. Thumbnail itu yang kalau di video tampilan video. Jadi teman-teman bisa pakai YouTube Studio. Download YouTube Studio di Google. Nanti di situ teman-teman bisa ganti video. Biasa kan kalau video yang kita langsung upload, itu thumbnailnya itu otomatis mereka random kan yang YouTube ambil misalnya gini-gini. Nah, tapi kalau ada thumbnail yang kita edit sendiri dan jadi keren gitu, nah itu kita bisa pasang di YouTube Studio. Kemudian judul Kak. Judul, kita bikin judul semenarik mungkin, dan kalau bisa jangan sampai jawaban yang ada di video itu kita masukkan ke judul. Jadi orang lihat, untuk apa saya nonton tapi judulnya sudah jawabannya sudah ada di video di judul gitu kan. Tapi kalau misalnya judulnya jawabannya belum ada di video, saya harus nonton nih buat tahu jawabannya. Misalnya kan bertanya, mengapa orang Katolik makan babi misalnya kan? Bagi orang lain kan itu haram, tapi mengapa orang Katolik bisa makan babi? Kenapa ya gitu ya? Saya harus nonton nih ya, klik gitu. Terus yang ketiga itu apa lagi ya? Share. Semakin banyak kita share video kita, jadi karena di YouTube itu
agak susah Kak, agak susah naik. Kecuali di TikTok. Kalau di TikTok itu bagus banget Kak algoritmanya. Di TikTok itu cepat sekali booming. Kalau YouTube itu butuh effort lebih. Bahkan ada beberapa video yang kita posting, nggak selamanya langsung booming. Misalnya, ada yang booming hari ini langsung booming, ada yang nanti beberapa bulan kemudian, ada yang bahkan 1 tahun kemudian. Waktu saya di Angka dan Data Channel, itu video saya naik Kak, itu nanti 9 bulan kemudian. Jadi saya biarin aja gitu. Saya biarin aja videonya, 9 bulan kemudian baru naik videonya, viral. Waktu itu bahas provinsi-provinsi basis Katolik di Indonesia. Itu naik, banyak orang nonton itu nanti 9 bulan kemudian. Nah, semakin banyak kita buat video itu semakin naik, dan di sisi lain kita juga harus share video kita, misalnya di sosial media kita, di keluarga kita, atau di grup-grup Katolik lebih bagus gitu, biar semakin banyak yang tahu. Berarti minimal kalau kita mau mulai YouTube, mulai ini ya, gabung-gabung lah gitu ya sama grup-grup gitu ya, grup Katolik gitu grup di Katolik. Sosial media gitu untuk atau bisa juga kita sharing ke, pasti kita punya grup-grup paroki, grup lingkungan, grup wilayah rohani gitu sih. Berarti kalau memang lu mau viral, nah paling nggak sekarang harus mulai aktif di lingkungan. Iya benar sekalian promosi. Benar. Memang sih Kak, kalau di YouTube itu meskipun cepat naik, tapi memang perjuangan itu luar biasa Kak. Iya. Pasti banyak tantangan. Pasti teman-teman juga alami banyak tantangan. Capek ngeditnya, views-nya sedikit, terus apalagi ya? Misalnya banyak komentar negatif, tapi itu memang bagian dari ya mungkin pikul salib di dunia digital gitu kan. Karena ya kembali lagi ke fokus utama, semuanya kita lakukan untuk Tuhan gitu. Dan secara tidak otomatis kita udah membantu tugas dari para imam, frater, dan juga katekis dan suster untuk mewartakan iman. Jadi ketika kita kaum awam ikut terjun mewartakan Injil di dunia YouTube, itu kita secara tidak langsung sudah membantu tugas mereka. Ada yang bilang, jangan tanyakan apa yang gereja beri, tapi tanyakan apa yang dapat kita beri bagi gereja. Itu sih. Jadi, iya. Itu doang. Siap. Berarti apa yang kita beri untuk gereja ya? Iya, dimulai dari ini. Nah ini kan kebanyakan mindset ya ketika ngelihat YouTube, wah subscriber bisa sampai 200.000 atau 1 juta begitu ya. Terus views-nya bisa sampai 1 juta. Terus mulai ngitung-ngitung kan, wah kalau 5.000 views sama dengan $1. Tapi ini apa ya, maksudnya realistis ya, maksudnya ada juga kan yang berpikir seperti itu. Nah, saya mau tanya sedikit Mas Put. Kalau boleh dibocorkan sedikit mungkin ada hasilnya nggak sih? Kebanyakan yang bilang ke saya nggak ada, tapi ada yang bilang, oh gede bro, gitu. Iya. Nah, kalau mungkin lebih ke income ya Kak, maksud ke Anton ya. Jadi dari AdSense tuh ada hasilnya nggak sih gitu? Iya. Jadi kalau dari saya itu ada 2 channel Kak. Angka dan Data Channel dan Katolik Keren. Jadi saya sekarang selain bekerja sebagai seorang wirausaha, saya juga bekerja di YouTube. Nah, khusus untuk Angka dan Data Channel itu fokus ke orientasinya ke pendidikan gitu. Nah, kalau untuk Katolik Keren orientasinya itu pelayanan gitu. Nah, ada beberapa para pastor juga paroki-paroki yang memasang monetisasi, memasang iklan. Nah, penghasilan dari situ bisa dipakai untuk pemasukan sebagai kas untuk pelayanan dan juga bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain gitu. Nah, untuk bisa khusus untuk teman-teman yang mewartakan iman Katolik di dunia YouTube, aliran pewarta Katolik, kalau misalnya memasang iklan atau monetisasi itu terserah teman-teman mau pasang atau mau tidak, itu terserah. Dan semua itu kembali ke teman-teman, bijak-bijaknya teman-teman dipakai untuk misalnya berbagi kepada sesama dan juga lain sebagainya. Dan YouTube itu akan tetap berterima kasih kepada kita karena secara tidak langsung sudah membantu mereka dalam mempromosikan aplikasi mereka gitu Kak. Dan di sisi lain juga syarat untuk mencapai monetisasi itu ada 2, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Itu sih. Jadi teman-teman awalnya, saya juga gitu Kak, awal-awal bangun Angka dan Data Channel,
sama Katoliku Keren itu awalnya guys subscribe dong gitu, buang malu gitu kan Kak, apaan sih nih orang gitu, gabut gitu kan, malu gitu. Akhirnya ya puji Tuhan naik gitu. Awalnya dari keluarga dulu kita share. Saya punya channel ini. Waktu itu Katoliku Keren saya share-nya itu Kak di grup OMK paroki. Oh, oke. Iya, guys subscribe dong. Tapi nggak nyangka bisa naik gitu kan Kak. Puji Tuhan. Nah akhirnya capai 1.000 subscriber itu 1 bulan kemudian kalau nggak salah. 1 bulan kemudian sama 4.000 jam tayang itu nanti dia akan naik. 4.000 jam orang nonton. Nah itu bisa pasang monetisasi, bisa termonetisasi atau dalam tanda kutip AdSense. Jadi AdSense itu salah satu anak perusahaan dari YouTube Kak, di mana mereka itu membantu YouTube untuk memberi ucapan terima kasih dalam tanda kutip berupa income kepada para konten kreator, entah itu YouTuber, entah itu blogger. Jadi nggak hanya YouTuber, tapi mereka juga mewadahi blogger. Jadi ketika teman-teman buka Google, terus muncul kan ada iklan gitu di Google, di website itu penghasilan mereka dari situ juga. Oh, oke. Itu AdSense juga, gitu. Itu sih Kak. Siap. Thank you. Jadi penasaran ini yang tentang AdSense, soalnya kan biasanya ini yang selalu kadang-kadang dibahas ya di beberapa channel juga. Oh, AdSense gua nih gede gitu kan. Tapi sebenarnya bahkan ya mohon maaf mungkin kalau di channel sebelah begitu ya, di luar non Katolik gitu. Nah, mereka kadang-kadang suka nyinggung-nyinggung, oh gara-gara konten saya dicuri sama dia nih, tanda petik ya, maksudnya di re-upload di ini kok dia lebih viral daripada saya. Nah, kan sering kali begitu ya. Iya, betul. Nah, itu ternyata memang berarti dari YouTube ini sendiri bisa memberi tambahan begitu ya, penghasilan untuk membuat kita lebih semangat gitu ya. Ya, betul. Gitu. Betul. Karena gini Kak, saya juga sering memotivasi para Romo. Ada juga beberapa umat yang kurang setuju bila para Romo itu ada beberapa juga para suster terjun ke YouTube. Nah, saya biasa kasih semangat mereka, Romo, suster tetap semangat karena ya YouTube itu akan tetap berterima kasih. Dan misalnya YouTube akan beri income, itu bisa kita pakai untuk pelayanan. Jadi misalnya paroki ada kegiatan, itu nggak perlu lagi cari dana, umat nggak perlu repot-repot, itu bisa dipakai untuk cari dana. Di sisi lain bisa kita juga pakai untuk beramal, gitu. Gitu sih Kak. Sama aku juga bilang, toh kita juga kalau mau ngupload video, pakai kuota gitu kan. Mana ada orang yang mau jadi konten kreator di YouTube, tapi dalam tanda kutip nggak dibayar sama YouTube, gitu. Nah, rugi dong kita gitu kan. Upload kuota gitu-gitu dan lain sebagainya gitu sih Kak. YouTube itu tetap akan berterima kasih, tapi ada juga beberapa yang nggak pakai monetisasi, nggak pakai AdSense karena itu dalam tanda kutip beberapa umat itu kurang setuju gitu. Ya mungkin kita maklumi saja itu datang dari generasi yang lebih tua dari kita, yang kurang memahami. Dan itu jarang sekali anak muda pasti mengerti, oh ini YouTube tetap akan berterima kasih gitu. Karena di sisi lain kita juga sudah membantu YouTube jadi berkat gitu kan Kak. Betul. Dengan video yang kita upload, itu secara tidak langsung kita jadi berkat bagi para karyawan di YouTube gitu. Mempromosikan perusahaan mereka, mempromosikan video-video yang ada di YouTube gitu. Gitu sih Kak. Membuat orang betah untuk nonton YouTube begitu kan. Ya, betul sekali. Jadi kalau ada yang bilang kenapa sih kalian harus para Romo atau apa suster itu terjun ke dunia YouTube? Itu mindset-nya itu masih salah Kak gitu. Dan itu kebanyakan sih bukan dari kaum-kaum anak-anak milenial, usia ke Anton, tapi biasanya yang zaman-zaman dulu gitu, karena nggak ngerti YouTube itu gimana gitu. Gitu sih. Oke. Silakan mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Ya, mungkin Frater mungkin bertanya, Frater Mike. Putri, Ibu Putri, Bocah Roma, Pak Bocah Roma mungkin mau bertanya tentang, oh ya silakan Bu Putri. Ibu atau kakak nih? Kakak ya? Panggil kakak aja. Kakak.
Put, bertanya Put. Oh sama, Putra Putri Kak. Jangan-jangan saudaraan ya ini ya? Maksudnya. Sebentar, mungkin jaringannya suaranya agak putus-putus, Kak Putri. Iya. Chat mungkin aja ya Kak. Oke, boleh kalau agak sulit mungkin boleh lah di chat. Iya. Jadi nanti saya bacakan aja Pertanyaannya di chat aja. Oke. Boleh? Sudah. Ya. Oke. Cabut dah. Ya, oke, perkenalkan, nama saya Putri Aba. Saya dari Manado juga, satu MK sama Putra. Saya juga penggemarnya Katoliku Keren dengan angka channel data juga, angka data channel, maaf Put, kebalik. Putra juga yang chat juga suruh ya harus bantu dong supaya akan lebih mantap lagi kan YouTube-nya. Ya. Ini mau tanya nih sama Putra. Udah lama sih nanya, tapi pas mumpung dia lagi ya ada Zoom-nya, jadi tanya dulu langsung sama orangnya. Put, mau tanya, kan ini kan bikinnya kan pasti kan ada edit-editnya dulu lah, mau cari pembahasannya dulu lah. Itu kamu buatnya sendiri atau ada saudara gitu atau ada teman gitu? Baru tanya tuh, pertama tuh bantu sendiri. Baru yang kedua, pernah nggak ada perbedaan pembahasan misalnya tentang sejarah Katolik nih yang di Katoliku Keren kan, aku kan selalu kan nonton yang Katoliku Keren tuh yang tentang yang tadi itu tentang sejarah Katolik. Pernah nggak ada perbedaan tentang pembahasan kamu sendiri dengan orang lain, misalnya nih, kok ini orang perasaan ini yang di sini sekitaran ini di Katoliku Keren ada sekitarannya di sini, kok beda, yang mana betul? Nah, itu aja sih pertanyaannya. Thank you. Oke, Kanton mungkin lagi sibuk. Ini saya langsung jawab aja ya Kak, Kanton. Nah, jadi Putri yang pertama itu di channel itu cuma sendiri, gitu. Nah, palingan kalau untuk soal bantu-bantu itu, kecuali kalau misalnya rekaman langsung kayak lalu di seminari Kakaskasan, itu kan butuh kameramen. Yang jadi kameramen itu kakak saya. Jadi harus butuh kameramen. Terus kemudian untuk skrip sama bahan video sama konten itu saya sendiri. Tapi kalau sebelum upload, misalnya dalam tanda kutip, hal yang sensitif bisa jadi perdebatan, itu saya konsultasi dulu dengan Pastor Ardi, Romo Ardi, penasehat Katoliku Keren. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernah bikin jelajah umat Katolik Israel. Wah, itu debat panjang sekali itu. Bahkan aku diserang ke Anton sama teman sepelayanan. Dia punya pandangan lain, tapi aku punya sumber yang kredibel. Ini loh sumbernya ini. Aku ambilnya dari sini gitu. Nah, tapi dia dalam tanda kutip memaksakan pendapatnya untuk di channel aku gitu. Nah, ya namanya juga sejarah kan Kak. Pasti setiap orang punya pandangan masing-masing. Betul. Misalnya saya sama Putri kala itu langsung melihat penyaliban Tuhan Yesus. Pasti cara kita bercerita itu kepada penerus-penerus kan beda-beda kan. Misalnya Putri bilang, oh waktu itu saya lagi berdiri dan saya melihat ada cahaya keluar dari salib Tuhan Yesus. Nah, di sisi lain misalnya saya nggak sempat lihat cahayanya, hanya Putri yang lihat. Waktu itu saya melihat ada Bunda Maria di bawah kaki Tuhan Yesus. Di sini kan sudah dua versi yang berbeda kan. Intinya saling melengkapi sih gitu. Nah, waktu itu memang diserang sih Kak, dipaksakan untuk dan malah aku tanya balik, kenapa kamu nggak buat video versi sendiri gitu kan? Jangan hanya tahu komen, tapi nggak ada karya gitu kan? Dia bilang, oh saya juga ada blog gitu, tapi nggak jalan. Nah aku ya udah gitu, maksudnya kalau nggak ada ambil kontribusi ya udah, maksudnya lebih baik kasih saran tapi dengan halus gitu kan, atau
kalau misalnya berkarya gitu kan, jangan hanya tahu komen tapi nggak ada karya gitu kan Kak. Jadi aku malah waktu itu sempat down Kak. Tapi puji Tuhan aku dikasih pencerahan, aku konsultasi sama Pastor Ardi, beliau tetap dukung. Dan waktu itu masih awal-awal Katoliku Keren naik, baru 1.000, 2.000, dan puji Tuhan sekarang sudah 200-an ribu kan gitu. Bahkan ada yang pernah bilang konten aku itu receh gitu kan, receh karena mengangkat hal-hal yang receh gitu kan. Aku pikir ya udah kalau misalnya nggak suka kan nggak usah nonton gitu kan. Iya. Nah, karena tujuan utama aku itu ingin menampilkan sisi kerennya Katolik ini loh gitu. Nah dia maunya itu yang misalnya pengen yang gini. Nah, aku bilang kalau pengen yang gini banyak kok channel-channel Katolik lain, misalnya bisa ke ini gitu. Nah, setiap channel-channel Katolik yang ada di Indonesia itu punya keunikan masing-masing. Misalnya Kak Ignatius di renungan, misalnya di renungan harian, Kak Anton di webinar, misalnya ada romo-romo lain di katekese mendalam. Nah, kalau saya misalnya ada jelajah umat sama tokoh inspiratif yang lebih ke kisah panggilan para romo gitu. Gitu sih, itu ya, saling melengkapi dan saling menghargai gitu. Apalagi sesama pewarta Katolik bukan berarti kita harus saling serang, bukan, tapi kita harus saling mendukung gitu. Sama seperti tadi, jangan tanyakan apa yang gereja beri, tapi tanyakan apa yang kita beri. Justru kelemahan yang kita miliki itu kita pakai untuk melayani Tuhan. Ada yang bilang kan, apaan sih gitu kan Kak, khusus yang di atas umur aku, pernah ada yang bilang, apaan sih ini anak muda gitu kan, bahas-bahas iman Katolik, apaan sih gitu, nggak jelas gitu kan. Nah, aku malah mikir, ya udah kalau nggak suka, nggak usah nonton gitu kan. Iya. Bahkan pun ada tantangan juga dari teman seumuran aku, dia bilang, sok suci gitu dan lain sebagainya. Aku malah mikir gini Kak, setiap orang di dunia itu nggak ada yang sempurna gitu. Semua orang pasti berdosa. Justru kelemahan yang kita miliki kita pakai untuk melayani Tuhan. Daripada kita mengata-ngatain orang lain, daripada kita memposting hal-hal yang nggak menginspirasi orang lain, mending kita jadi berkat dengan cara kita masing-masing. Misalnya kita mewartakan iman gitu. Gitu sih, saling menguatkan. Itu doang sih Kak. Gitu. Ya. Mantap. Ya. Kak Putri silakan. Ini masih di mute, mau tanya lagi? Temen gue keren banget lah. Memang benar-benar keren banget kan? Keren banget dah Putra. Puji Tuhan. Iya, mungkin ada pertanyaan lain lagi dari Bocah Roma mungkin, atau Frater pasti mau nanya nih, Frater Michael juga dari Manado, Kak Anton. Oke. Wah, ini dari Manado sudah 3 orang ya. Oke, mungkin Frater Michael atau Pak Bocah Roma atau Pak Ignatius mau bertanya, silahkan. Kalau tidak, mungkin saya yang coba bertanya lagi ya sama Mas Putra. Kan gini ya Put ya. Kebanyakan untuk jadi seorang YouTuber itu selalu ingin viral begitu kan. Videonya itu harus viral, harus booming dilihat orang. Tidak jarang ya, beberapa apologet gitu juga menggunakan judul-judul atau thumbnail yang agak memancing amarah atau memancing reaksi beberapa kalangan. Kalau boleh saya sebutkan, contohnya seperti Joseph Paul Zhang yang sempat viral kemarin sampai 1 juta views kan untuk kontennya dia. Tetapi habis itu kena strike kan dari pemerintah begitu, karena memang itu jadi bermasalah. Nah, kalau menurut Mas Putra, supaya kita bisa viral dengan cara positif itu gimana ya? Gitu. Karena kalau dia kan dengan cara yang negatif dan ingin viralnya itu sampai ngata-ngatain gitu ya, ngata-ngatain. Kalau mungkin pernah nonton sampai seperti itu gitu, parahnya gitu. Tapi gimana sih caranya seperti Katoliku Keren bisa viral tanpa harus berkata-kata kasar seperti itu, dan toh juga laku juga gitu di ini ya. Nah, itu menurut saya itu keren banget. Gimana caranya itu Mas Putra? Silakan. Wah, ini keren sekali Kak pertanyaannya juga, sama seperti Putri tadi, keren pertanyaannya. Kalau dari aku di channel Katoliku Keren
itu saya selalu menyisihkan, melampirkan pesan-pesan positif di akhir, Kak. Dan di channel Katoliku Keren, salah satu ciri khasnya itu tidak menyinggung ajaran yang lain, tidak berkata negatif. Kalau misalnya ada sesuatu yang viral, misalnya kayak lalu seperti apa orang Katolik di mata Indonesia, itu di openingnya saya bawa intronya itu positif banget, Kak. Pesan-pesan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada yang gini ya. Pernah juga puji Tuhan ada beberapa yang komen, saya salut dengan orang-orang Katolik, mereka sangat toleransi gitu-gitu gini dan lain sebagainya. Kemudian misalnya ada sesuatu konten yang sensitif, misalnya artis yang pindah agama. Nah, biasanya kan ada beberapa channel kan, Kak, langsung menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Katoliku Keren enggak, Kak. Di Katoliku Keren kalau nonton, di openingnya ada pesan Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai, dan supaya viral tapi positif, itu tetap fokus di Katolik. Tetap fokus di Katolik. Fokus ke perjalanan imannya di Katolik. Kenapa dia memilih Katolik gitu. Bukan menjelekan sebelumnya dan lain sebagainya gitu. Enggak. Gitu. Jadi itu sih. Jadi intinya supaya viral dan tetap positif, yang pertama, apa yang kita sukai. Apa yang kita sukai, apa yang kita tahu, ingin kita bagikan kepada orang lain. Dan mungkin orang lain nggak tahu, itu bisa naik. Yang kedua, jangan lupa sampaikan pesan-pesan positif. Dan ingat, kita orang Katolik, orang yang penuh kasih, gitu. Dan disitulah kita menjadi kesempatan untuk menunjukkan saya Katolik, gitu. Oh, dia ternyata Katolik ya. Wow, luar biasa ya toleransinya. Wah, luar biasa ya ajarannya gitu, kasih ya, gitu. Dan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa sih, Kak, gitu. Dan intinya kalau misalnya kita mau ngupload video, jangan fokus ke views. Jangan fokus seberapa banyak views atau penonton yang nonton, tapi seberapa banyak orang yang terinspirasi dari video yang kita posting, gitu. Itu sih. Ya, berarti mindsetnya mulai sekarang yang YouTube ini ya jangan fokus pada view, tapi fokus pada value-nya ya. Iya, apa yang ingin kita bagikan. Mantap. Gitu. Dan yang pasti kita senang gitu. Jangan kita memposting hal-hal yang kita nggak jago di situ, kita nggak sukai, tapi kita posting gitu. Nah, terus view sedikit malah jadi beban gitu kan. Bebannya double gitu kan. Nah, coba kalau hal yang kita sukai dan itu connect banget sama subscriber kita, mereka juga suka. Nah, itu keren gitu. Nyambung gitu. Mau sedikit, mau banyak, kita tetap enjoy gitu. Tetap senang. Nah, ini Mas Put, untuk mengetahui selera pasar gitu ya, supaya kita tahu nih views kita nonton di kita itu karena konten kita yang seperti ini gitu, itu gimana ya? Dapatkan pangsa pasar atau views yang sejalan dengan ini kita tuh gimana caranya? Ada trik khusus kah atau ada langkah-langkah tersendiri kah gitu, gimana? Mengetahui minat dari subscriber kita ya, Kak? Ya. Nah, gini teman-teman. Ketika orang mensubscribe kita, sudah pasti mereka menyukai konten-konten kita. Dari situ kita juga sudah tahu. Jadi misalnya Kak Anton sama Ignatius buka channel, terus orang ini subscribe. Berarti dia suka gitu. Dia suka konten-konten, jenis-jenis konten kita, itu otomatis. Nah, yang kedua, kita bisa mengetahui dari mereka itu, kita pakai fitur komunitas. Nanti itu bisa muncul kalau sudah mendekati 1.000 subscriber. Komunitas itu semacam fitur status kalau di Facebook, beranda. Dan di situ kita bisa polling, kita bisa menanyakan pendapat. Guys, mau bahas apa nih hari ini gitu. Atau sama kalau di saya, Kak, Katoliku Keren, salve semua, jelajah umat kita selanjutnya, pengen ke negara mana nih? Di situ saya list Israel, Palestina, Yordania, polling. Oh, yang terbanyak itu Yordania. Ya udah bahas Yordania. Nah, bisa juga kita di komunitas itu pakai fitur yang bertanya, misalnya request judul video dari teman-teman dibuka, silakan tulis di kolom komentar. Baru kemudian di polling, judul paling menarik kita yang pilih, polling, yang paling banyak polling itu yang dibahas, gitu sih. Atau misalnya, apa masukan dari teman-teman bagi channel ini? Misalnya, oh Kak, bahas lebih banyak tentang ini dong, Kak,
bahas tentang orang kudus dong. Nah, itu bisa jadi masukan buat kita sendiri. Kadang kita jangan juga kita terus yang memberi kepada subscriber, tapi jangan lupa feedback dari subscriber itu penting gitu. Jadi ada interaksi gitu sih. Oke, berarti memang YouTube ini juga harus memaksimalkan feedback ya daripada subscriber kita ataupun views kita, gitu, viewers betul. kita. Betul Kak. Nah, ini benar-benar harus kita perhatikan ya. Oke. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya, Pak Bocaroma, Frater Mikael mungkin juga boleh, atau Pak Ignatius mau tanya juga boleh? Monggo. Silakan. Atau Mbak Putri. Ini lagi Put ya. Kalau berkaitan dengan YouTube itu, apa ya? Untuk tadi kan sudah dijelaskan ya untuk caranya supaya subscriber kita itu bisa bertambah itu kan karena value daripada YouTube kita gitu. Artinya gampangnya mah Pak bikin video yang paling bagus. Nah, tidak jarang ya di kalangan YouTuber itu juga menggunakan jasa-jasa tertentu. Nah, contoh misalnya beli subscriber nih, gue dikit lagi udah mau 1.000, gue beli dah gitu. Ada pengaruh buruknya nggak buat YouTube kita? Nah itu. Betul, ada Kak, betul. Jadi kalau teman-teman buka YouTube dan subscribernya itu dibeli, itu secara tidak langsung percuma Kak. Jadi ketika kita memposting, mereka nggak nonton karena mereka subscribe kita bukan karena suka, tapi robot yang langsung otomatis gitu. Di sisi lain, kalau misalnya kita ajak orang lain subscribe, tidak semua pasti akan nonton. Ada yang subscribe kita senang gitu, dekat dengan kita gitu. Tapi ada yang aku juga gitu awal-awal gitu sih Kak. Guys, subscribe dong. Ya udah subscribe aja gitu. Terserah mau nonton atau enggak gitu. Buat pancingan gitu kan. Nah, jadi intinya apa ya? Ini ibarat ada kucing, kita mengejar kucing. Kucing itu pasti akan lari kan, Kak? Nah, anggap aja kucing itu subscriber, dia lari. Tapi kalau kita punya keunikan, dia akan datang. Misalnya kita main bola, kucing itu pasti akan datang ke kita, gitu. Kita punya keunikan, apa yang kita punya di situ. Oh, misalnya ke Anton, wah ada webinar nih di sini, mengundang berbagai orang yang inspiratif, gitu. Misalnya di Ignatius, saya pengen dengar renungan nih hari ini, gitu. Di Ignatius ada nih, gitu. Gitu-gitu sih. Oh, ada keunikan di situ. Nah, gitu. Jadi, subscriber yang datang secara otomatis, gitu. Kita apa yang jadi ciri khas kita, keunikan kita, di situ kita tampil gitu. Oh, oke. Tetap kembali kepada ciri khas, jangan beli-beli yang begituan ya. Betul. Dan sekarang Kak ini YouTube sudah ketat sekarang. Jadi sekalipun kita beli itu akan otomatis turun. Oh. Iya, misalnya sudah 1.000, YouTube deteksi. Oh, ini dibeli nih. Oh, ini sub for sub nih. Langsung turun misal 800 gitu. Gitu. Jadi bahaya gitu ya. Nggak usah beli-beli segala macam, mending perjuangkan sendiri. Iya. Tapi lebih kepada karya kita tuh betul. Baik mungkin. Betul. Ya. Kembali lagi ke tujuan utama kita apa nih mau terjun ke YouTube? Oh, saya ingin mewartakan iman Katolik gitu. Oh, saya suka nih. Saya suka hobi saya dan saya ingin membagikan kepada banyak orang gitu. Fokusnya ke situ. Oke. Nah, oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya, Pak Bocaroma mungkin berkaitan dengan channel YouTube ya supaya biar makin semangat ya kita bisa berkembang bersama-sama gitu ya. Nah, kalau saya sih ya, Mas Putra kan kebetulan juga ngelola channel sejarah gitu ya di Laici Studio Channel, dimana konten sejarah itu kan saya rasa sih cukup menarik gitu ya. Tapi kenapa ya kira-kira kok masih views-nya tuh masih dikit? Apakah memang ada kesalahan ketika saya menyampaikan materi atau gimana gitu? Karena saya agak bingung gitu untuk menaikkan itu, apakah value-nya saya yang salah atau bagaimana sih? Tidak ada sih Kak, tidak salah. Yang penting kita senang
kita kuasai ilmu di situ, dan kita bagikan kepada banyak orang. Nah, nanti biarin aja, Kak. Sama kayak yang aku bilang tadi, ada satu video aku, naik itu 9 bulan kemudian. Jadi biarin aja gitu. Semakin banyak video yang kita posting, nanti akan naik. Dan kalau bisa, kita bikin judulnya itu jangan sampai jawabannya udah ada di judul, orang nggak akan nonton lagi gitu. Bikin orang penasaran gitu. Wah, saya harus nonton nih gitu. Apa ya? Bertanya gitu, misalnya tanda tanya gitu. Apa ya gitu. Misalnya, kapan gereja Katolik masuk ke Indonesia? Kapan sebenarnya gereja Katolik masuk ke Indonesia? Wah, kapan ya? Oh, saya harus nonton nih, klik gitu. Gitu sih, Kak. Jadi, dan nanti ya gitu ya. Dan biasanya gini, Kak. YouTube itu ibarat di gudang, ada gudang, terus di gudang itu ada kardus yang udah dipisah-pisahin. Misalnya di kardus, deretan kardus, barisan kardus yang pertama itu semua video-video Katolik. Barisan kardus yang kedua itu video-video sejarah. Semakin hari, YouTube itu melepas kardus-kardus itu, stoknya semakin berkurang kan, Kak? Nah, melepas stok-stok itu di beranda. Nanti mereka akan, suatu saat mereka akan ambil video yang telah kita posting. Mereka akan ambil, mereka promosikan. Nanti akan muncul di beranda-beranda YouTube orang-orang, gitu. Oke. Nah, untuk berkaitan sama pengambilan diksi daripada judul tadi ya. Nah, kadang saya pernah nonton juga bahwa perlu ya untuk mencari sebuah keyword atau kata kunci nih Mas Putra. Nah, itu kata kunci itu gimana nih Mas Putra? Kita download aplikasi lagi ataukah kita harus nyarinya gimana gitu supaya kata kunci yang kita masukkan itu sesuai gitu loh. Tidak, kadang kan ada kata kunci juga yang nggak sesuai sama isinya ya, tapi dimasukin. Nah itu gimana itu Mas Putra? Iya, kalau kata kunci mungkin lebih ke masuk ke tag sih, Kak. Jadi di YouTube itu ada namanya tag, 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 tandai kata-kata kunci, dan di kata-kata kunci itu biasanya bebas. Kita misalnya bahas misalnya sejarah gereja Katolik di Indonesia. Yeah. Nah, ketika kita bahas sejarah gereja Katolik di Indonesia itu akan muncul kata-kata kunci, bisa kita ambil misalnya hashtag Katolik gitu. Kemudian muncul di tag. Misalnya hashtag Kristen gitu, muncul. Kemudian hashtag Indonesia. Nah, fitur tag itu ada muncul di YouTube Studio Dashboard, dan itu bisa membantu orang-orang untuk menemukan video kita. Biasa kan, Kak, gini, di YouTube itu kan ada situs pencarian. Ya. Misalnya orang cari Katolik di Indonesia. Nah, bisa jadi sejarah Katolik itu yang kita masukkan tag-tagnya itu di YouTube muncul gitu, karena ada sinkron. Tapi biasanya nggak terlalu pengaruh sih, Kak, yang kata kunci itu. Yang paling pengaruh itu di judul. Misalnya di judul itu kita tulis sejarah gereja Katolik di Indonesia. Ada kata Katoliknya. Ada kata Katoliknya. Ketika orang nge-search, orang cari misalnya Katolik di Indonesia, bisa jadi video kita yang muncul di awal gitu. Benar-benar. Ini gue pernah praktekin soalnya di video pertama pakai kata Katolik, melejitnya cepet ya. Iya, benar. Tapi begitu kata Katoliknya hilang, langsung kehilang juga. Iya. Gitu. Turun pelan-pelan. Jadi bikin judulnya yang menarik sama apa ya, bisa memancing orang untuk nonton gitu. Oke. Gitu. Oh ya, dan bisa juga ini, Kak, di fitur komentar video kita, kita bisa komen, terus sematkan pin. Gimana tanggapan kalian dengan video ini? Atau ada saran lagi nggak dari kalian gitu? Nah, secara langsung mereka bisa beri feedback, dan biasanya semakin banyak komentar di video kita itu bisa dipromosikan oleh YouTube. Semakin banyak muncul di beranda gitu. Oh, pantesan gitu. Yang tadi aku lihat ada yang up. Iya. Oke. Nah, itu juga Mas Putra kan juga ketika bikin di channel Katolik Keren kayak yang hari ini diupload ya, kebetulan 53 menit yang lalu, udah 2 jam yang lalu lah ya. Itu kan bikin apa namanya komen di situ kan, komen sendiri gitu. Kemudian komen sendiri. Di pin itu juga ada pengaruhnya juga ya. Iya, ada pengaruh juga, Kak. Jadi semakin banyak orang komentar, semakin banyak semakin cepat YouTube itu akan mempromosikan video kita di beranda. Nah, komennya itu komen yang pada saat live ataukah pada saat komen yang sesudah live gitu? Komen sesudah live.
Oh, Karena komen saat live itu biasanya muncul di fitur yang tersendiri, yang di fitur live itu, sedangkan komen yang biasa yang di kolom komentar itu yang bisa menaikkan video kita gitu. berarti harusnya banyak komen tuh yang di situ ya. Jangan sering-sering live nih kalau gitu, mendingan main di tapi nggak juga sih Kak, nggak pengaruh juga sih. Jadi ada misalnya Romo Istimur Bayu, Romo Istimur Aji Bayu, biasa Romo itu kalau nggak salah live, tapi ada beberapa video yang booming gitu. Jadi biarin aja gitu Kak. Intinya kita fokus ke thumbnail yang kita buat sama judul. Judul itu harus bikin orang penasaran gitu. Wah, saya harus nonton nih, siapa ya gitu. Apa ya jawabannya gitu. Saya harus nonton di video gitu. Oke, berarti 3 langkah menuju sebuah video yang oke. Pertama dari thumbnailnya, kedua judulnya, ketiga value videonya. Betul sekali. Sip, saya dapat ilmu yang luar biasa ini. Oke, mantap. Pak Bocaroma mau tanya atau Frater Michael? Monggo. Halo. Nanti juga bisa di chat kalau mau bertanya. Iya. Ya. Nanti kalau di YouTube itu Kak, selain YouTube akan berterima kasih, YouTube juga akan memberikan penghargaan kepada konten kreator. Jadi nanti kalau kita sudah capai 100.000 subscriber bisa dapat silver ini kayak di belakang ini silver play button. Ada dua channel ya. Nih, ada 2. Yang di atas itu angka dan data channel, yang di bawah Katolik Ukraine gitu. Nanti kalau udah 100.000 subscriber, terus kalau misalnya 1 juta, agak berat ya Kak kalau channel Katolik itu 1 juta karena orang Katolik di Indonesia itu ada 8,4 juta, tapi yang aktif di YouTube itu pun ya paling kisaran 3 juta atau 4 juta, sama yang subscribe yang maksudnya hobinya di YouTube itu yang suka channel-channel Katolik, itu pun paling nggak semua juga kan, palingan 1 juta lah yang suka channel-channel Katolik gitu. Jadi agak berat, agak susah sih kalau channel Katolik capai 1 juta gitu. Itu dapat gold play button, warnanya kuning. Sama terakhir itu diamond play button. Berarti iya, tapi udah banyak sih Kak orang-orang Katolik yang dapat penghargaan itu di Indonesia, tapi alirannya bukan Katolik, religi ya? Katolik, tapi orang Katolik ya. Nah, bahkan top 3 namanya itu Miao Auk. Mungkin pernah dengar. Miao Auk itu dia, Ignatius mungkin kenal, Miao Auk, namanya itu lupa namanya. Regi Prabowo. Itu orang muda Katolik Kak itu. Dia dia terbesar ketiga, YouTuber terbesar ketiga di Indonesia. Setelah Atta Halilintar mungkin kenal. Yeah. Atta Halilintar itu 1, yang kedua Ria Ricis, yang ketiga orang Katolik. Luar biasa orang Katolik. Regi Prabowo. Gaming, alirannya gaming Kak. Gamers. Iya gaming. Ya. Kalau Laurentius Rando masih jauh lah ya. Oh iya, pernah dengar. Dia kalau nggak salah 1 juta Kak itu, masih di bawah. Masih di bawah. Iya. Kalau yang Regi itu dia udah 10 juta. Kalau aliran gaming kayaknya kok cepet ya. Ya, betul, cepat. Orang Indonesia meskipun religius kan nggak semua juga kan Kak suka-suka channel religi gitu kan. Mungkin udah capek gitu kan di gereja, udah dapat pengajaran mungkin sampai di apa gitu. Jadi pintar-pintarnya kita mengemas dengan unik, dengan kreatif, itu bisa menarik minat mereka gitu. Boleh nggak sih Mas Putra, kalau misalnya menggabungkan ya konten religi tetapi dikaitkan dengan gaming gitu. Jadi misalnya pakai gambar berjalan atau videonya tuh gaming, tapi yang diisikan itu adalah religi gitu. Boleh. Mungkin maksud Kanton animasi ya Kak, animasinya gitu. Ya, animasi boleh. Ada beberapa channel itu yang pakai animasi, tapi masih kurang. Maksudnya mungkin sekali-sekali pakai animasi, tapi nggak pure 100% channel Katolik yang berbasis animasi. Kalau pakai animasi juga keren sih itu. Iya. Aku pernah sih nyoba nyuplik gitu ya menggunakan animasi Mobile Legend tapi dikaitkan dengan ceritanya Rasul Yohanes gitu. Nah, itu boleh ya? Boleh Kak itu. Boleh, keren.
Sip. Halo, Shalom. Shalom Pak Bocah Rumah, silakan. Sorry Bang, wifi-nya lelet terus nih. Suaranya robot. Bagus kok sekarang. Sok mungkin mau tanya atau gimana? Halo Bang Katolik keren. Aku udah subscriber nih kira-kira 5 bulan lalu ya. Terlambat juga nih nonton Katolik keren. Biasanya nonton Credo gitu. Aduh, Katolik keren ternyata mantap. Ini Bang mau nanya, kalau deskripsi itu apakah sebanyak-banyak diisi tanda kres? Aku lihat tuh suka banyak ngisi tanda kres gitu ya. Baru apa itu tagnya itu apa diisi banyak gitu kata-kata gitu loh Bang. Pas mau ngupload kan ada isi deskripsi sama tagnya itu. Nah itu tagnya itu lambangnya apa ya? Karena orang beda-beda gitu loh. Apa tanda akeong atau tanda kres? Dan kata-katanya harus panjang atau cuma 3 kalimat gitu. Yeah. Karena beda-beda masukannya. Coba Bang, makasih. Iya, terima kasih. Iya. Langsung saya jawab ya Kak. Langsung ya. Jadi untuk deskripsi itu saya panggil Roma saja ya, Roma. Jadi buat Roma, mungkin Kak Roma ya. Buat Kak Roma, untuk deskripsi itu nggak terlalu berpengaruh bagi YouTube. Itu formalitas sih, lebih ke formalitas. Jadi deskripsi itu tujuannya untuk lebih mendeskripsikan atau lebih ke apa sih inti dari video ini, membahas tentang apa gitu. Tapi jangan jawabannya dikasih di deskripsi situ, orang udah nggak mau nonton nanti udah baca di deskripsi gitu. Lebih ke video ini membahas tentang gini bagaimana bla 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 bla. Nah, itu fungsi deskripsi. Untuk panjang berapa panjang kata-katanya itu nggak terlalu pengaruh gitu. Yang penting kalau misalnya kita mengambil musik orang lain atau mengambil video orang lain dan kita masukkan di video, jangan lupa dikreditkan. Maksudnya dikasih sumbernya, misalnya dari sini gitu. Jadi mereka bisa merasa dihargai. Jangan sampai mereka langsung blok kita, kena teguran gitu. Itu sih fungsi deskripsi gitu. Terus kemudian untuk tag yang tadi, tag tandai, TAG, kata kunci, itu juga nggak terlalu berpengaruh. Yang paling utama itu di judul video. Dan untuk simbol itu ada 2 sih. Yang pertama simbol hashtag. Jadi kalau kita pakai hashtag, itu hashtag di deskripsi, misalnya hashtag Katolik, itu juga bisa berpengaruh. Itu akan muncul di bawah video. Warna biru hashtagnya Katolik Indonesia begitu, kayak gitu. Terus kemudian ada juga simbol kayak email, @ gitu. Nah, misalnya Roma bikin video, tapi video kolaborasi dengan Kak Anton. Nah, supaya Kak Anton tahu kalau udah posting, Roma juga bisa mention nama channel, berbagi pandangan channel gitu. Itu bisa muncul. Tapi yang paling utama itu di judul sih, judul sama thumbnail. Thumbnail itu bisa kita edit di Canva, juga bisa di PixArt sama Pixellab. Atau ada juga yang bisa pakai Photoshop juga bisa. Terus untuk apa lagi ya? Video, saya biasa edit video itu ada 2. Di laptop sama di handphone. Paling cepat itu 5 menit, paling lama itu 8 jam. Iya, 8 jam Kak, pernah. Paling lama 8 jam. Dan biasa kalau capek, langsung editnya itu pakai handphone. Karena handphone kan praktis. Kalau laptop, belum nge-save-nya lama gitu kan. Gitu. Belum nyari bahan gitu. Nah, itu tantangan kalau misalnya kita bikin video, tapi agak lama gitu topiknya, durasinya gitu. Nah, kita harus cari bahan sama harus mikirin juga nge-save-nya itu cukup lama. Gitu sih. Udah. Siap. Wah, mantap. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya. Dari Frater Michael mungkin bertanya. Pak Ignatius boleh, Mbak Putri, Kak Putri juga boleh. Iya. Mantap ya ini. Jadi sebenarnya berarti fungsi deskripsi itu tidak terlalu terlihat ya di situ ya. Hanya kalau mau istilahnya menyampaikan referensi ya dari channel lain misalnya. Iya, betul. Mau nyuplik dari situ. Kadang aku pernah lihat gini Mas Putra, ada tulisan source _2 kemudian YouTube channel alamat
URL-nya gitu itu suka dicantumkan dalam video itu juga ada baiknya nggak sih atau sebenarnya nggak perlu tapi nanti disampaikannya di deskripsi aja. Di deskripsi sih Kak dia taruhnya itu dan naruhnya karena perlu. Jadi misalnya ada sama kayak di lagu album Advent itu Kak. Itu kan bukan aku yang nyanyi dari channel lain gitu. Nah, tapi aku mikirnya orang-orang Katolik kan pasti pengen dengar lagu-lagu Katolik. Nah, akhirnya aku ambil beberapa lagu-lagu kur dari berbagai paroki dan aku cantumkan di deskripsi. Misalnya lagu O Datanglah Immanuel dari Santa Elizabeth Choir. Linknya ini gitu. Jadi buat teman-teman bisa mampir. Jadi mereka pas buka, oh terima kasih sudah sekalian mempromosikan channel saya gitu. Jadi mereka senang gitu Kak. Dan di deskripsi itu juga bisa kita pakai untuk lanjutan dari judul. Judul itu kan singkat kan Kak, nggak bisa kita langsung penuh bla 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 gitu kan, hanya beberapa kata. Itu bisa lanjutin di deskripsi misalnya pembicara hari ini siapa, narasumbernya siapa gitu, MC-nya siapa gitu sih. Oke. Jadi untuk lebih memperjelas aja ya. Nah, Ya, cuman nggak perlu sampai judul deskripsi itu panjang-panjang gitu, apalagi copy paste gitu kan. Misalnya kita mau bahas tentang Dismas gitu, siapakah Dismas? Oh, panjang aja udah deh. Dan biasanya orang itu nggak suka baca deskripsi Kak, mereka langsung nonton video. Jadi kalau terlalu panjang deskripsi nggak terlalu pengaruh sih gitu. Kupikir ada pengaruhnya, ternyata nggak ada ya. Nah, iya, makanya dengan ada YouTube kan lebih fokus ke video kan, bukan ke apa ya namanya, ke teksnya kan gitu. Gitu. Oke. Iya, Mas Put pernah nggak mencoba misalnya bikin video kemudian ada subtitlenya gitu? Itu ada fitur subtitle kan? Apakah nanti si YouTube itu bikin fitur subtitle itu sendiri gitu? Klik sendiri? Iya, iya. Otomatis. Nah, kalau untuk subtitle itu biasa ada dua cara. Yang pertama itu kalau misalnya kita buka di laptop, buka YouTube di laptop, itu ada fiturnya subtitle. Jadi misalnya kita buka channel Katolik tapi yang Amerika Serikat punya, yang dalam bahasa Inggris. Itu ada fitur subtitlenya. Tinggal kita klik CC yang di atas CC tulisannya, klik itu aja, terus pilih mau bahasa apa. Tapi kalau pakai handphone, itu biasanya ada, kadang muncul, kadang juga enggak. Nah, kalau misalnya muncul, ketika kita klik CC-nya, itu enggak semua bahasa, Kak. Biasanya hanya bahasa Inggris. Gitu. Dari bahasa Inggris, misalnya videonya bahasa Inggris, itu subtitlenya nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa muncul. Kecuali di laptop bisa. Dan kemudian yang ketiga, kita juga bisa kasih subtitle sendiri, Kak. Jadi misalnya video yang telah kita posting, kita sendiri yang ngetik subtitlenya per waktu gitu. Ada fiturnya di YouTube Studio. Tapi capek kan gitu. Per detik, salve sahabat Katoliku keren, kita ketik salve sahabat Katoliku keren. Nah, tapi positifnya itu ini, Kak. Positifnya itu video kita bisa ditonton di luar negeri. Orang-orang luar negeri, tapi bukan Indonesia. Jadi karena secara otomatis itu ketika kita bikin subtitle Indonesia, itu YouTube langsung otomatis bisa ditranslate ke berbagai bahasa manapun gitu. Mereka bisa klik dan muncul otomatis itu dalam bahasa mereka gitu. Berarti kalau kita ketik sendiri nih yang pakai bahasa Indonesia, terus nanti YouTube bisa mentranslate secara otomatis gitu ke bahasa Inggris. Iya, kecuali kita ketik sendiri. Tapi kalau kita nggak ketik, YouTube nggak bebas translate sendiri. Kecuali kita buka laptop baru bisa. YouTube deteksi bahasa kita gitu. Oke. Gitu sih. Wah, berarti ini memang rajin-rajin bikin skrip ya. Terus iya. di Tapi aku bikin subtitle baru satu sih, Kak, yang Katolik Filipina. Jelajah umat Katolik Filipina, karena cukup dekat kan Filipina dari Indonesia, dan aku share ke sana waktu itu videonya. Akhirnya bikin subtitle biar mereka bisa ngerti, bisa ditranslate ke bahasa Tagalog, bahasa Filipina. Gitu. Oke. Gitu. Siap. Wah, jadi tercerahkan ini ya. Ya. Bang Anton. Ya. Mau tanya lagi sini sama Katoliku keren. Boleh. Kalau short video itu mempengaruhi kita dapat subscriber nggak, Pak? Kira-kira? Oh iya, shorts ya, YouTube Shorts ya. Beta short video.
Yang YouTube Shorts ya, yang YouTube Shorts. fitur baru. Iya. Jadi YouTube Shorts itu dirilis oleh YouTube, itu menjadi salah satu bentuk mereka untuk bersaing dengan TikTok dan Reels di Instagram. Di Instagram itu juga ada fitur Reels, sama seperti TikTok, durasinya pendek. Dan YouTube itu keluarkan Shorts, fitur Shorts, dan itu seperti cerita story, itu juga bisa Roma, bisa menaikkan subscriber kita. Jadi ketika orang lain nonton shorts, mereka klik shorts, itu video kita bisa otomatis muncul. Di random sama YouTube bisa muncul, mereka bisa subscribe. Ada juga fitur story, mungkin teman-teman juga pernah lihat, di YouTube itu ada fitur story, itu juga bisa membantu. Jadi jangkauannya itu langsung luas. Oh, ada channel ini, mereka bisa mampir langsung subscribe gitu. Gitu sih. Oke, makasih Bang. Ya, sama-sama. Kalau ini mau nanya satu lagi. Kalau tadi Putus-putus Bang Bocah. Iya, jaringan mungkin. apa tadi? Jadi lupa Bang Anton. Nah. Aduh, coba apa mau chat mungkin? Di chat boleh atau mau buka kamera juga boleh, jadi biar kelihatan ini. Iya. Jadi biar mungkin siapa tahu jaringannya tiba-tiba langsung berhasil kembali. Halo, Pak Bocah Roma. Jaringan mungkin. Jaringan. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan fitur YouTube? Nasius, Kim. Oh, ada yang baru datang. Ini Suster, Kak. Suster. Oh. Suster Christine. Ya, jadi sekarang memang udah banyak ya, Mas Putra, yang turun menjadi YouTuber, terutama Romo-Romo itu kan sudah banyak ya, dan memberikan katekese. Yang saya tahu sih ada Cut Kit ya, yang betul. Bentar lagi tuh mau 100.000 itu. Kemudian ada Romo Alphonse juga, kemudian Romo Joseph Susanto juga udah gede. Oh iya, Romo Joseph itu yang paling besar ya, kalau di antara Romo-Romo dia yang paling top up-nya ya. Iya. Gitu. Berarti ada kan juga Komsos Keuskupan, Kak, gede-gede juga subscribernya. Komsos Katedral Jakarta, Komsos Keuskupan Bandung, Komsos Keuskupan Agung Semarang, itu besar subscribernya. Ya, karena memang uploadnya dari misa itu ini ya sangat menolong gitu. Iya, betul. Gini Put, aku tuh mau tanya, kalau YouTube itu ya untuk upload itu ada batas minimal nggak? Minimal seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana? Oh iya, bagus pertanyaannya. Tidak ada, Kak. Bebas kapanpun. Untuk durasi juga bebas. Jadi kalau kelebihan YouTube itu ada fitur pencarian. Kalau misalnya di TikTok itu, Kak, itu nggak bisa. Misalnya kita pengen cari gereja Katolik di Indonesia, itu nggak akan muncul di TikTok. Di TikTok itu otomatis. Tapi kalau YouTube, kita search gereja Katolik Indonesia, itu muncul. Dan durasinya itu bebas. Bebas kita mau posting berapa lama durasinya, kapanpun, dan nggak ada batasan. Gitu. Ya, berarti kalau gitu misalnya, males nih lagi konten, tunggu dulu sebulan kemudian. Nah itu ada pengaruh nggak? Biasa ada pengaruh, Kak. Jadi semakin kembali lagi tadi ke komitmen. Kalau kita nggak komitmen, misalnya kita ya datang mood aja, terus kita nggak posting, itu bisa saja subscriber kita itu hilang dan melupakan kita gitu. Karena mereka udah subscribe, mereka berharap kita memberikan mereka video-video, dan ketika kita udah nggak ngeposting, itu mereka, wah kok nggak ngeposting lagi gitu. Mereka bisa lari dari kita gitu. Gitu sih. Ya. Soalnya aku tuh pernah lihat gini ya, Mas Putra. Ada satu channel Katolik awam gitu ya. Mungkin pernah dengar ya, namanya Fides Nostra Katolika. Waktu video pertama, melejitnya tuh luar biasa gitu, sampai 300.000 views gitu kan. Kaget aku, hanya dalam waktu berapa bulan gitu kan. Dia baru mulai itu
kemarin-kemarin lah April, tapi sekarang subscribernya udah 26.000 juga kan, hanya beberapa video gitu. Kok bisa bisa cepet setenar itu ya gitu? Apa memang karena tadi ya berkaitan pengaruh karena judul, kemudian thumbnailnya itu memang bagus, atau bagaimana itu kalau menurut Mas Putra? Nama channelnya apa Kak tadi? Fides Fides. Nostra Catholica. Oh, coba saya lihat dulu ya. Fides Nostra Catholica. Nah, video pertamanya itu bisa sampai 300.000 itu. Dengan judul apa namanya? Mengapa bernama Gereja Katolik atau apa gitu, saya lupa. Iya ya, benar-benar. Di thumbnail sih Kak. Ini malah muncul Shopee COD. Udah iklan loh itu. Iya. Dalam Betul. waktu singkat gitu. Iya. Kalau dari saya sih Kak, thumbnailnya bagus, sama ada pertanyaan di situ mengapa disebut Katolik. Nah, jadi bikin orang penasaran, mengapa disebut Katolik? Iya ya, kenapa ya gitu. Jadi orang-orang mampir gitu. Jadi dan kemungkinan besar Kak, ketika dia posting ini belum ada yang nonton. Dan kemungkinan itu nonton orang mulai nonton itu 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Sama kayak yang aku bilang tadi, di suatu gudang, YouTube itu kehabisan stok, akhirnya YouTube ambil stok dari Fides gitu, dipromosikan ini ke orang-orang gitu. Oke. Gitu sih. Siap. Thank you. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau konsultasi lagi atau ini boleh langsung ke Mas Putra, atau kita perlu adakan webinar kedua lagi gitu. Iya. Mungkin Suster Christine mau bertanya, Frater Michael. Iya. Selamat malam Suster, Frater. Ya. Ignatius mungkin juga masih ada. Silakan Pak Ignatius. Ya, gimana? Mau bertanya Pak Ignatius? Belum. Oke. Belum. Ya. Mungkin teman-teman saya ucapkan terima kasih ya, terutama juga ya. Gimana Pak Ignatius mau bertanya? Oke. Saya ucapkan putus-putus. Oke. Saya mau tanya untuk referensi supaya dapat jaringan mungkin putus-putus. Bahan deteksi yang akurat, tadi saya agak lupa. Mas Putra bisa kasih Pak Ignatius, mungkin boleh di Pak Ignatius, halo. Mungkin kalau boleh di chat saja gitu ya, jadi biar saya bantu bacakan begitu. Suaranya akurat. Suaranya agak putus-putus Pak Ignatius. Di chat saja mungkin. Coba ditulis di chat saja biar nanti saya bantu bacakan. Iya, jaringan. Wah, mantap ini. Oke. Jaringan. Iya. Keputus. Oke. Mas Putra, terima kasih sekali nih sudah berbagi tipsnya ya. Jadi aku dapat pencerahan ya bahwa untuk menjadi YouTuber sukses tuh tadi kita harus pegang 3 pilar ini ya. Pertama adalah dari thumbnailnya dulu ya, kemudian juga judul, dan yang ketiga adalah value dari video kita. Itu adalah rahasia dari ini ya, kenapa Katoliku Keren bisa
melejit sampai 200.000, artinya jadi nomor 1 di Indonesia gitu. Ya, Terima gitu. kasih sekali inspirasinya. Mudah-mudahan dengan adanya bukan webinar, talk show seperti ini ya, saya harap teman-teman semua juga yang mau berkarya ya, yang mau mewarta di kanal YouTube gitu, bisa belajar dari pada malam hari ini gitu ya. Dan satu hal tadi yang saya dapat ya dari Mas Putra juga, bahwa nge-YouTube itu nggak bisa cuman sekedar angin-anginan ya, tapi juga harus mulai komitmen, karena komitmen itu untuk para viewers kita ya. Nah, oke. Sorry ya, tadi saya ada kegiatan dadakan. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin sampai di sini ya teman-teman untuk video talk show kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan luar biasa Mas Putra sudah mau menyempatkan waktunya ya. Tetap jaga kesehatan ya, kemudian juga tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Bang, mau tanya satu lagi, Bang. Putus-putus dari tadi, Bang, mau nanya satu lagi. Sorry. Oke, silakan. Bang, Katolikku keren. Ya. Kenapa ya kadang-kadang kita kalau di channel-channel yang berbau agama, kebetulan saya buat satu channel ya, baru 1 minggu nih, saya udah cerita sama Bang Anton. Tapi subscribernya cepet naik 150 gitu loh. Kalau channel Katolik ini agak lama, susah naiknya. Padahal saya hanya bikin upload ya video sendiri memang sih untuk tentang sosial dan kebudayaan kehidupan sehari-hari. Nah itu saya tanya kenapa. Dan baru kadang kita gini loh Pak, ini kita yakin nih, contohnya kita upload nggak bakalan ada yang nonton gitu loh. Yang ini kita yakin bakalan ada nonton, tapi yang jadi nonton gitu. Feeling kita itu suka salah gitu loh. Itu kenapa ya kadang-kadang? Nah kenapa ya Bang? Ya, terima kasih. Iya. Yang pertama tadi gimana tadi? Jadi kenapa ada channel Katolik yang saya buat channel Katolik kan ini bocah Romain sebenarnya pertama sih nggak fokus sekali tadi iseng-iseng ya, karena tadi kata Bang Anton nggak boleh iseng. Saya khusus untuk mengupload video yang sudah ada, itu kayak video-video yang di channelnya Bang Anton dan yang lain-lainnya, teman-teman Katolik YouTuber yang lainnya. Tapi saya perhatiin memang lambat dia pergerakannya, lambat. Paling-paling satu lingkungan saya, satu gereja saya, itu aja yang komunitas itu aja sekitar 50 orang gitu yang nonton dikit ya. Nah, dan kadang sering saya upload video yang ini sepertinya kurang menarik. Ternyata yang nonton banyak gitu loh. Suka salah feeling. Nah, kalau ini yakin ini banyak yang nonton gitu. Itu kok lebih banyak yang nonton gitu loh. Kenapa bisa salah feeling gitu loh. Dan kedua, kalau yang berbau Katolik saya buat channel lagi. Alah. Jaringan mungkin. Intinya sih tadi saya nangkep Mas Putra. Jadi kalau bergenre Katolik kok seakan-akan seperti sedikit viewernya gitu, atau mungkin susah untuk naiknya dibandingkan kalau yang sekuler lah, mungkin begitu ya. Oh iya, mungkin maksudnya itu. Oke, yang saya jawab dulu ya Kak. Kalau untuk malah kalau di saya malah lebih suka bikin video Katolikku keren daripada Angka dan Data Channel. Padahal Angka dan Data Channel itu satu Indonesia, maksudnya nggak hanya orang Katolik tapi umum gitu. Justru video-video Katolik itu beberapa tema itu bisa naik jauh lebih tinggi daripada yang lain gitu. Misalnya kita bahas sesuatu yang jarang orang buat atau sesuatu yang viral gitu, lagi viral. Misalnya pengangkatan uskup apa gitu, atau misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di gereja Katolik yang baru gitu, kebijakan baru dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk itu mungkin lebih ke algoritma sih Kak. Algoritma itu susah ditebak, algoritma YouTube. Jadi semua itu tergantung YouTube. Jadi ibarat tadi di gudang
habis talk YouTube random. Oh, saya mau ngambil nih video, misalnya video Roma nih mau promosikan di beranda. Oh, saya mau ngambil video siapa nih gitu. Jadi susah ditebak algoritma YouTube gitu. Intinya kita tetap fokus bikin video dengan tujuan untuk membagikan inspirasi bagi orang lain, ingin membagikan value yang kita punya gitu. Terserah mau booming, langsung booming, atau beberapa tahun kemudian booming, itu terserah dari YouTube. Intinya kita biarin aja gitu. Yang penting kita lakukan semuanya dengan hati, kita senang, sesuai dengan passion kita. Terus yang kedua tadi, apa ya Kak tadi? Yang, susah ditebak mungkin ya? Ya, susah ditebak. Nah itu mungkin lebih berkaitan kepada yang tadi Mas Putra sudah jelaskan, yang beranda. Algoritma. Terus kalau sama yang channel Katolik, kenapa sedikit nonton ya? Karena orang Katolik di Indonesia 3%. Coba kalau misalnya mayoritas kan pasti wah. Tapi kebanyakan malah di Katolik Ukraina itu orang-orang Timor Leste, teman-teman dari Timor Leste, Malaysia, dan Singapura. Tapi orang Indonesia gitu, yang bisa bahasa Indonesia. Makanya dengan ada fitur subtitle, nah malah saya juga bisa kasih saran ke Roma, juga bisa pakai fitur subtitle untuk membantu memperluas video itu menjangkau bahkan satu dunia gitu. Itu sih. Karena di dunia ini Katolik banyak gitu. Ya kalau di sini di negeri sendiri memang wow. Ya. 3%. Jadi maklum gitu. Maklum lah. Butuh booming, perjuangan. Iya, booming itu pun dari teman-teman dari tetangga sebelah datang gitu. Ini Bang, judulnya, halo? Ya. Halo Bang? Ya. Kalau ini putus terus nih wifi-nya. Kalau judul pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia katanya mempengaruhi, betul nggak ya Bang? Nggak. Tadi nggak dengar dari banyak. Nggak pengaruh. Karena putus masuk keluar masuk nih. Nah, judul. Iya. Nah, coba Bang. Jadi kalau untuk judul itu kita tetap pakai judul bahasa Indonesia, Roma. Jadi nanti kita bisa pakai juga fitur subtitle, di mana di fitur subtitle itu nggak hanya video kita, tapi ada judulnya. Jadi judulnya itu kita translate, kita pasang subtitle Indonesia, nanti secara otomatis misalnya muncul di Inggris, itu langsung otomatis bahasa Inggris judulnya kalau kita pakai subtitle gitu. Dan untuk judul itu nggak terlalu pengaruh sih, maksudnya dalam tanda kutip bahasanya nggak terlalu pengaruh gitu. Yang penting keunikan dan judul kita itu menarik gitu, bikin orang penasaran gitu, harus nonton. Mantap Bang. Satu lagi Bang Anton. Oke. Dari tadi putus terus ini. Sok. Mumpung ada. Aku tadi udah WA. Ini Katolikku keren. Kalau ada gitu ya live kita lihat ya, contohnya channel yang protein yang itu, supaya kita dibawa di channelnya itu, dibawa channel yang lagi live itu, ada video kita atau ada YouTube kita, itu ada tekniknya nggak ya? Supaya apa? Gimana tadi Roma? Supaya apa? Tampilan ya kan, tampilan. Contohnya ada channel nih ya, bom channel atau yang lainnya deh, contohnya gitu. Nah di bawah bom itu, pas orang lihat dia di bawah itu langsung kita muncul YouTube kita gitu loh. Ada tekniknya nggak tuh Bang? Ada, itu namanya fitur di YouTube Studio Dashboard. Kita bisa menambahkan layar akhir sama muncul channel kita bisa. Jadi nanti bisa lihat tutorialnya di YouTube, banyak banget tutorialnya. Oh, ada ya. Cara menampilkan channel kita di akhir video, atau cara menampilkan video lain di akhir video. Jadi biasa kalau teman-teman pernah nonton Katolikku Keren, itu biasa di akhir video ada saya munculin video-video lain yang sudah diposting, sama channel juga bisa subscribe gitu. Oh gitu, oke. Iya. Nah ini Mas Put, kalau pakai yang tanda I juga itu untuk mempromosikan bisa nggak ya? Misalnya aku mempromosikan yang tanda I tadi ke nge-link langsung ke Katolikku Keren, itu boleh nggak ya? Mungkin kalau untuk tanda I layar atas namanya, ya layar atas itu bisa kita promosikan video orang lain juga bisa, atau video kita. Jadi nanti ke YouTube Studio Dashboard, terus kita ke setting, edit, di layar akhir, pilih layar akhir. Layar akhir, ada layar atas gitu, masukin di situ. Wow, oke, mantap.
Oke, Pak Bocah Roma, mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, itu aja dulu Bang. Nanti sama Bang Anton aja privatnya deh. Sama lah ini. Katolik keren. Mantap lah pokoknya Katolik keren. Iya. Ini karena memang aku sama Pak Bocah Roma bermainnya di dunia live streaming, Mas Putra. Oh iya. Satu nafas di aliran live streaming gitu ya. Live Jadi streaming. karena kalau yang live streaming kan agak sedikit berbeda ya dengan yang di yang monolog gitu. Karena monolog kan lebih banyak editingnya harus kuat gitu. Betul. Oke, untuk editing mungkin ya di seri berikutnya ya, mungkin kalau boleh teknik-tekniknya gitu atau ini. Oke, sementara mungkin itu dulu saja. Saya ucapkan terima kasih Mas Putra sudah menyempatkan waktunya ya, dan luar biasa sekali, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan terutama untuk pewartaan kaum awam Katolik gitu ya, dan juga untuk kaum klerus yang mau mulai terjun juga. Mudah-mudahan saya harap gitu ya ke depannya semakin banyak gitu awam maupun para klerus yang mau terjun juga di dunia per-YouTubean, karena saya lihat bahwa sekarang sudah banyak orang-orang yang mulai lebih seneng nonton di YouTube malah gitu. Siapa tahu ya dari situ ya seperti yang Pak Putra tadi kan, Mas Putra sudah mulai ada buah-buahnya yang terlihat ya gitu. Tertarik nih dengan dunia Katolik. Nah, itu luar biasa. Mudah-mudahan bisa semakin banyak channel-channel Katolik yang maju begitu ya, tidak kalah sama channel sebelah lah ya gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang ada di live Zoom, juga pada Mas Putra yang telah memberikan materi tentang bagaimana caranya menjadi YouTuber sukses seperti Katolik Keren, dan sudah dibongkar banyak ya gitu tadi tentang kiat-kiatnya. Nah, artinya kita perlu komitmen di sini. Oke, terima kasih sosok inspiratif dalam minggu ini. Mungkin Suster ada mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Oh, tidak? Oke, baik. Maaf, tidak ada yang ingin ditanyakan, cuman mungkin untuk si Putra, terima kasih, maksudnya sudah menjadi inspirasi untuk kami semua. Tetap semangat, jaga kesehatan juga. Saya juga banyak melihat video-videonya Putra ya, dan itu sangat baik. Ada banyak hal yang saya tidak tahu tentang gereja Katolik dan diulas sangat baik di dalam kontennya dia. Itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Ya. Mungkin kita akhiri video ini dan tutup dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.